mengutus itu ada kuasa. Kalau mengutus itu artinya ada kuasa. Tapi bagaimana kalau setan itu datang dari Tuhan? Kejahatan datang dari Tuhan. Oke, sekarang mengaku enggak dirinya ada setan? Mengaku pada Aisyah apa enggak bahwa dirinya ada setan? Tolong jawab. Apakah Tunggu dulu, sabar, karena HP saya agak error. Tunggu, sabar. Oke. Setiap manusia, tapi Nabi dapat menaklukkannya. Satu kamu jawab, oke. Ulangi ya. Aku bertanya, apakah Muhammad mengaku pada Aisyah bahwa dia? Iya, betul, mengaku. Tapi Nabi kami dapat menaklukkannya. Namun ketika Yesus sendiri tidak dapat menaklukkannya, ketika iblis membawanya ke bubungan bait suci dan dia disangkutkan di genteng, dia pun tidak dapat berkuasa apa-apa. Malah curhat dia. Ayo. Itu selesai. Kamu malah di situ setannya, iblisnya lebih pintar daripada Yesus, yang dimana iblisnya berkata, bukankah sebab ada tertulis tentang engkau, jika engkau anak Allah maka jatuhkan dirimu ke bawah dan dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau supaya kakimu jangan sampai terlantuk kepada batu. Dan itu ternyata apa yang disampaikan oleh iblis itu memang benar. Ketika kita baca di Mazmur 91, di sana dikatakan bahwasanya orang yang bernaung di naungan yang maha tinggi lagi maha suci, dia akan mendapat perlindungan. Namun ketika Yesus sendiri berkata, sebab bukankah ada tertulis tentang aku di kitab para nabi dan Mazmur, namun ketika kita cari ternyata tidak ada. Itu ternyata bohong. Di situ Yesus menjadi seorang pembohong. Oleh karena apa? Ketika Yesus itu bohong, oleh karena Yesus disertai iblis, disertai roh jahat. Oke, Bang Musa. Bang Juma sudah standby. Kamu kan bingung. Silakan. Yesus di setan. Habis itu bagian terakhirnya apa? Di ayat berikutnya kamu baca, Yesus mengusir setan. Dia mengatakan, nyalah iblis. Kemudian malaikat melayani Yesus. Malaikat di surga datang melayani Yesus. Itu baca aja. Jelas ya, malaikat surga turun melayani Yesus. Semua malaikat surga turun melayani Yesus. Itu kamu baca tulisannya, saudara. Jadi tadi betul karena dia menjadi manusia, dia merendahkan diri sama manusia. Maka dia tahu itu. Maka tapi yang terakhirnya Yesus mengusir setan. Ya. Jadi kemudian dan Yesus memberi kuasa kepada pengikutnya untuk mengusir setan. Tahu ya? Tahu bedanya? Jadi tadi yang kamu katakan. Oke, Bang Stik. Bisa ditanggapi biar Bang Juma mengusir setannya. Oke, Bang Sting bisa ditanggapi. Udah tanggapi aja yang baik. Aku juga Kenapa kayak kesurupan ini dialognya? Kenapa kayak orang kesurupan? Udah kemasukan setan. Udah. Ini cuma ya. Kita ngomong baik-baik. Ya makanya jangan kayak orang kesurupan, kayak orang tahu Bible aja kamu. Kamu bahasa Bibelmu aja kamu baca Bibelmu aja dalam bahasa asli aja nggak bisa nggak cerita di sini. Kamu bisa apa? Bibel Yunani kok nggak bisa? Kitabnya Yahudi bahasa Ibrani kamu nggak bisa? Baca kitabnya umat Islam bahasa Arab kok nggak bisa? Bukan dengan batu tunggal. Maka baca ngomong apa? Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Lidah kok panjangnya 2 jengkal lidahmu. Kalau bahasa Admin agama apa? Admin agama apa? Siapa yang ngomong apa? Udah jelas tadi. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Cuma jawab cuma sini. Iya, kamu tanyalah baik-baik. Yang baguslah kau bertanya. Jangan orang kayak kesurupan, kau kayak pantatmu itu ditusuk linggis. Kau Kau bertanya lah sopan-sopan. Ini sudah subuh di sini.
tapi nggak dikasih kesempatan. Atur Ngomong napasmu dulu, lalu kamu bicara. Pelan. Makanya aku Nah, minta ngomong. loh, bagaimana kalau dibuat 2 menit ngomong, tapi dia Boleh, nggak ngerti. boleh, Nah, boleh. Bagaimana caranya? Ya, Boleh, boleh, Bagaimana boleh. caranya mau Iya, menanggapi? iya. Maka aku Kamu udah apa nama itu? Cadel ya? Cadel, Iya. kamu cadel. Jadi kamu Iya, bicara betul. yang sopan, ya apa yang Betul. pelan. Betul. Supaya kita bisa dengar Karena baik-baik. ngikuti irama temanmu tuh loh, Jum. Temanmu Ya udah, tuh loh, Jum. apa masalahmu? Jadi temanmu itu nggak berhenti. Apa yang mana yang lain. sakit, bagian mana gitu Oke. cerita. Apamu Jelas yang ya. sakit. Jelas. Sekarang tolong itu Mas bacain Al-Kahf 30 dengan tafsirnya apa? Aku pengen tahu. Mau bertanya, pengen tahu gitu loh. Al-Kahf ayat 30. Apa di situ Dan tafsirnya dikatakan? aku enggak tahu, tolong dibacakan biar tahu kan, biar tahu. Ya udah, diam. Ini giliran saya. Ya, silakan. Oke, baik. Al-Quran menjelaskan begini. Al-Kahf ayat 30 ya kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam halim talakti wa taqulu hal mim mazidah. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Jahannam menjawab, masih ada tambahan. Ini berbicara Belum tafsirnya aja, bicara tafsirnya aja. Jadi bukan ngomong kamu. Jadi tafsirnya apa buat dibacakan oleh saya. Kamu dengar. Bukan pendapatmu ya. Pendapat diam. dari tafsir. Mau dijawab. Kalau kamu itu mau tahu tentang tafsir tidak bisa dari umat Islam, kamu pergi ke ulama tafsir, jangan di sini. Loh, kan aku minta dibacakan tafsirnya apa? Lalu, kamu gimana kamu mau berdiskusi? Zum. Kamu dengarkan. Ya, Kamu oke. bertanya kepada yang mempunyai kitab. Giliran dijawab, kamu kayak paham kali Al-Quran. Bukan aku mau minta, kan belum selesai. Tafsirnya belum Kan dibacakan. saya belum selesai kan? Oke, tapi jangan kasih omongan dulu supaya tafsirnya selesai dulu, baru kamu timbal omongan boleh. Itu baru fair cuma, tahu enggak? Jadi biar coba bacain tafsirnya biar kita tahu kita tahu semua. Yuk. Macam orang mau beriman aja sama Quran. Jadi di sini diterangkan tentang orang-orang kafir seperti kamu, kawan. Terus apa namanya? Itu ada siapa? Tafsirnya siapa itu? La haula wala quwata Aku minta tafsirnya cuma, minta tafsirnya. Jadi jangan diulang-ulang dia. Ini tafsirnya Bang Suma ini. Lah ya kok bener loh. Lah, kok Kenapa bener bisa? Wah, Kenapa bisa? kamu Saya kan ngerti tafsir kitab Makassar suci namanya. saya. Ini tafsir saya. Lah ya kok enggak bener tuh. Lah ikon jangan nak saenewe dengan ngejele wedhus. Rep nendi ku saenake dhewe lo aku yang mlaku-mlaku. Piye to? Ya, Ini begitu, ah. ini saya sedang menjelaskan kitab suci saya. Loh, lah ya tapi tafsirnya Lah ya mana? kenapa justru situ kayak ular yang kepanasan? Apa? Tafsirnya mana? Loh, bukan mana? Ini malah kamu yang kepanasan. Lah, Menurut tafsir saya kamu punya sendiri. kewajiban menjelaskan kepada umat yang buta Al-Quran. Coba yang di room ini baca tafsirnya dong, biar Loh, jujur coba. Jujur Gimana bacain ceritanya nih? tafsirnya. Yauma naqulu li jahannam halil Hanam terus, Loh, ya terus. oh kamu nggak bagus. Diajak Ya, terus, diskusi oke, bagus kok kayak tak dengerin. gini. Itu kan baca nggak boleh. Nanti Terus- nanti kamu tinggal nanggapin kalau kamu lebih Oke, paham tafsir. oke, Kan oke, begitu. oke. Jangan sampai saya panggil kamu monyet kan Oke. gitu. Nah, Oh, maunya gini, lah pengalaman aja apa? Nah, itu kan penghujat kau ternyata, penghujat kau. Ternyata kau penghujat. Lain. Aku bertanya, tolong bacakan. Lah kamu sudah minta tolong loh. Kau sudah minta tolong loh. Udah mau ditolongin lo, kau banyak bicara. Ku tampar nanti kau pakai kaki mukamu. Aku bilang tafsirnya Zoom. Orang kafir laknatullah ini banyak Zoom. cerita. Zoom. Aku minta Eh. tafsirnya Zoom. Ini saya sudah mau menjelaskan, iblis. Jangan dari Udah. pendapatmu, dari Itu biar di situ. tafsirnya Zoom. Bentar. Monyet. Udah aku bilang kau jangan pancing saya panggil kau monyet. Orang lain tidak boleh. Saya tidak hujat kau. Saya Ya, tidak betul. hujat kau. Lagi guru. Masih bagus saya katakan kau monyet. Juma, Masih Juma. bagus saya katakan kau Nggak monyet. mau. Paham? Ayo baca dulu. baca. Juma. Ya udah makanya kau diam. Cuma enggak. Oke, Kau baca bertanya, tafsirnya. kau bertanya. Saya menjelaskan. Loh,
Tapi aku minta tafsirnya, bukan Lah dari tamu, kalau kau mau belajar tafsir dengarkan saya ajarin. Diam. Aku dengerin. Diam wahai penyembah mantan mayat, diam. Kau dengerin lebih baik daripada menyembah yang mutus setan. Ya udah diam, diam mantan Ya, mayat. silakan. Dewa Molok diam. Tidak mutus setan, tidak menyembah yang mutus setan. Dasar pemakan babi ini disuruh diam. Oh iya. Juma, mulutmu itu loh, hati-hati mulutmu itu. Kau jangan Pemakan sembarang babi ngomong. diam, pemakan babi. Emang Kau salah. tuh jangan sembarang Emang ngomong. salah kalau saya katakan Gini, kau gini, pemakan babi diam. Enggak. Diam, Kamu itu pemakan berpendidikan babi. apa enggak kamu itu? Diam. Ini saya Kamu mau itu, menjelaskan. kamu itu diam. Kalau Ini tidak saya sudah berpendidikan, enggak usah ngomong. menjelaskan. Kalau saya diam lalu yang menjelaskan siapa monyet? Udah. Monyet. Loh, cara ngomong monyet. kamu aja monyet sudah salah. Monyet, kalau saya diam, siapa yang mau menjelaskan? Kamu yang Oke, monyet, monyet. enggak boleh monyet-monyetkan Monyet lah, orang. bagus. Ayo. Memang Gitu. kamu monyet kok. Enggak, Gimana lagi? kamu yang monyet. Kamu yang monyet, Kamu. kamu. Kamu yang ngomongin orang monyet, itu Kamu yang justru monyet. kamu. Kamu yang monyet. Itu mungkin mukamu itu seperti monyet Ya, juga mukamu gitu loh. monyet, Makanya itu kamu mukamu itu mirip bilang monyet orang itu. monyet. Orang lagi bicara, kamu boleh. bicara. Tiba-tiba aku masuk juga. Caramu enggak bagus. Ini Oke, kitab sudah, suci sudah, saya. Caramu itu enggak Saya bagus. punya kewajiban Sudah, untuk Caramu menjelaskan itu kitab enggak suci. bagus ngomongin kayak gitu. Saya turun ya host, Bunda. kalau ini tidak diturunkan. Yang mana? Apa sih? Bunda Rama diam dulu, gak denger kalau ngomong siap. banyak. Hostnya gimana sih? Enggak- Siapa yang mau enggak diturunkan, boleh, Bang. Bunda? Ini yang bertanya siapa? Yang mau menjawab siapa sih? Oke, silakan. Lama-lama. Iya, enggak Lama-lama boleh kembali ini monyet-monyetkan orang. Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah saya turun. Catatan kaki, mute. Catatan kaki, host. Ya Allah. Ya, silakan. Yuk, semua silakan dibaca yang apa itu? Nah, Bang Juma tafsirnya. kena lagi. Kena lagi Bang Juma. Waduh, kasihan. Ini Sting, kamu tuh dari tadi ya. Kalau bertanya, Bang. Kalau Ini- bertanya siap ini- dijawab, diam. Ini bos, dengerin. Iya, ini Sting dari tadi Bos, ngerocos saja. bos. Kamu naik ke atas mau ngapain, Sting? Ini- Kamu naik ke atas mau ngapain? Kan minta. Kamu naik ke atas mau ngapain? minta Hah? supaya di Kamu naik ke atas ngapain? Guru Yuk, kami yuk, udah baik-baik bacakan ngomong. tafsirnya. Kamu naik ke atas mau ngapain? minta Hah? dibacakan tafsirnya. Ya udah dibacakan, kamu gak mau diem. Loh, Hah? enggak dibacakan. Dibacakan, gurunda kami kamu gak mau diem. Oke, aku dengerin. Yuk, oke silakan. Ya aku dengerin tapi mulut kau ngerocos saja, ngerocos saja. Kamu mau di atas ngapain? Saya tanya dulu. Kamu di atas ngapain? Saya tanya dulu. Mau tanya tentang tafsirnya dibacakan, tapi cuma madrasah. Ya sekarang kamu diam. Mau. Sekarang kamu diam biar gurunda jawab. Diam kamu. Kamu kalau gak diam, saya nunggu perintah dari Bang Juma kalau turunkan. Oke. Oke. Ini catatan kaki turunkan aja dulu. Monyet besar ini turunin. Oke, siap gurunda. Kau Ah. Monyet turun. Udah besar. diam turun. Ini monyet satu. Kalau kau tidak mau mendengarkan saya, kau kusuruh turunkan juga. Ngerti kau monyet? Ngerti? Ya. Ya, terima kasih. Udah. Kau diam. Kau bertanya tentang kitab suci saya, paham? Maka yang Paham. berkewajiban untuk menjelaskan saya. Iya. Berarti kau monyet diam. Sebagai monyet kau harus dengarkan, paham? Ini kau bertanya tentang Al-Quranul Karim. Wa Sudah. mathalu- Astagfirullahaladzim, monyet besar. Saya menjawab. Inilah kalau orang lahir dari nonot yang tidak disunat ini, otaknya tertutup. Loh, Muhammad apa sunat Muhammad? Ini nih Mana ya otaknya Muhammad nih. sunat? Ini otaknya nih. Yuk, Kau bertanya tentang kitab suciku. Saya mau menjelaskan, kau tidak bisa kasih saya kesempatan menjawab. sunat. Aku mau Udah. tanya, Iya. kau Muhammad sunat. Mute dia. Turun. Bunda Ram, udah Kamu turun. Oke. turun. Yo, udah, Oke. Udah turun, udah terlanjur. Udah turun. Jadi sekarang tugas saya menjelaskan kepada umat. Monyet-monyet yang tadi itu ya tidak perlu dikasih kesempatan untuk kemudian mendengarkan Al-Quran. Karena sebenarnya mereka itu tidak ingin tahu. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa Islam itu keliru. Islam itu salah. Ini juga kalau tidak bisa di-mute turunkan. Turun juga. Ini lagi kalau tidak termute turunkan. Bagus.
Siapapun kalau turun naik mengaco di Komal yang sedang membahas tentang Al-Quran, ngaco turunkan. Mau dia ulama, mau dia ahli tafsir, turunkan. Ini dia sedang bertanya tentang qaf. Rangkaiannya nanti dia akan mengatakan Allah SWT memiliki kaki. Itu nanti faktanya nantinya tuh. Larinya ke sana pasti. Kenapa dia bertanya seperti itu? Karena dia pingin kali Tuhan kita sama seperti Tuhannya dia. Kakinya dipaku gitu. Dia menginginkan seperti itu. Padahal Al-Qur'an sudah jelas mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadri. Dari mana asal usulnya ayat ini kemudian? Apa asbabul nuzulnya ayat ini? Ketika orang-orang pada zaman Rasulullah bertanya, orang-orang Yahudi bertanya, wahai Rasulullah Muhammad, wahai Muhammad, kata orang Yahudi. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya Allah di hari kiamat akan memegang seluruh lapisan langit dengan satu jari. Seluruh lapisan bumi dengan satu jari. Gunung-gunung dan pepohonan dengan satu jari. Dalam satu riwayat diceritakan di dalam hadits bahwa air dan tanah dengan satu jari. Kemudian Allah menggerakkan itu semua. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Beliau tertawa lalu mengatakan ayat yang tadi. Dan tidaklah mereka orang-orang Yahudi dapat mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Artinya apa? Ketika orang Yahudi menarasikan Tuhan akan menguasai, Tuhan akan memegang dengan satu jari. Dia akan menggenggam lapisan-lapisan langit dengan satu jari. Seluruh lapisan bumi dengan satu jari. Rasulullah Muhammad SAW tertawa langsung mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadri. Apa artinya? Ketika orang Yahudi tersebut menerangkan tentang jari Tuhan, dengan tangan Tuhan, dengan betis Tuhan, kaki Tuhan, Rasulullah bertanya, tidaklah mungkin mereka akan mengerti tentang keadaan kodrat Tuhan yang sesungguhnya. Wa ma qadarullah haqqan qadri. Itu jawaban Rasulullah kepada orang Yahudi. Ini jelas. Artinya apa? Ketika dikatakan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala kakinya nanti diletakkan di dalam neraka untuk menanyakan terkait apa yang dipertanyakan tadi orang-orang kafir ini, yauma naqulu li jahannam. Ini yang dimaksud ini bukan kaki dalam arti kata Allah itu memiliki kaki seperti manusia. Kaki itu kemahakuasaan. Kaki itu adalah keperkasaan. Bagaimana seorang manusia dikatakan perkasa ketika tumpuan kakinya itu kuat. Ketika tumpuan kakinya itu benar-benar luar biasa. Ketika kokoh. Ini kemahakuasaan yang Allah terangkan. Makanya di dalam tafsirnya dikatakan, ingatlah pada hari ketika orang kafir ditetapkan masuk neraka. Kami, Allah dan pada malaikat-malaikatnya bertanya kepada neraka. Apakah kamu sudah penuh oleh para pendusta, oleh para pendurhaka, oleh orang-orang kafir ini? Lalu dijawab, masih ada tambahan. Ini ayat menunjukkan betapa luas dan dalamnya neraka jahanam. Jin dan manusia, orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalamnya, sehingga benar-benar penuh sesak. Padahal neraka dan juga apa yang ada di dalamnya itu cakupannya sangat luas. Neraka itu dalam. Tapi apa kata Allah? Apakah masih kosong? Apa masih ada tempat? Jadi kaki yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir yang dimasukkan oleh Allah ke dalam dengan kekuasaan Allah. Bukan Tuhan punya kaki masuk ke dalam neraka, bukan. Ini yang perlu dijelaskan kepada orang-orang tadi yang dikatakan di dalam Al-Quran. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida'. Orang-orang yang selayaknya disemisalkan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti binatang. Makanya saya mengatakan monyet. Itu masih sopan itu. Itu ya. Jadi ini jelas. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanyai tentang wujud Tuhan, Tuhan mengatakan kepada mereka, Allah mengatakan, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi yang menceritakan tentang jari Tuhan ini, wa ma qadarullah haqqa qadri, tidak mengerti tentang keadaan sesungguh-sungguhnya tentang Allah, wujud Allah itu. Ini yang ingin saya katakan. Kemudian ketika kita berbicara mengenai apa yang dituduhkan, Allah memiliki kaki dan seterusnya.
Allah memiliki mata dong kalau begitu. Karena kenapa Allah melihat? Allah memiliki kuping dong kalau begitu. Kenapa? Allah maha mendengarkan. Allah punya tangan dong karena Allah maha memberi. Dan seterusnya. Berarti Allah sama seperti manusia dong kalau begitu. Ini Allah sudah menerangkan dirinya tentang zatnya, tentang hakikatnya, tentang esensinya. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti kaki yang dimiliki oleh Allah di sini tidaklah bermakna kaki seperti yang digambarkan oleh manusia. Tangan yang dimiliki oleh Allah tidaklah seperti tangan yang digambarkan oleh manusia. Mata yang melihat pada diri Allah tidaklah seperti penglihatan yang dimiliki oleh manusia. Begitupun kaki. Ini yang perlu dipahamkan. Laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian diterangkan di dalam surah Al-Qur'an yang ditanyakan oleh orang Kristen tadi, itu bukan berarti kaki Tuhan seperti manusia, kakinya masuk ke dalam neraka. Bukan kayak begitu. Ingatlah pada hari kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih ada tambahan. Gitu ya. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang kafir tadi mencoba ingin menghubung-hubungkan antara Tuhannya yang punya kaki, seperti Yesus yang kakinya ditusuk di atas tiang kayu, itu dia ingin mengatakan, Tuhannya umat Islam juga ada di neraka kok. Maksudnya kakinya ada Tuhannya punya kaki. Kita sampaikan kepada mereka, Rasulullah lebih dulu sudah menjawab kepada orang-orang Yahudi yang juga mengatakan itu. Apa kata Rasulullah? Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'a. Bahwasanya orang-orang ini tidak mengerti tentang keadaan hakikat Allah yang sesungguhnya. Itu. Ya, jadi apa kuncinya? Laisa kamitslihi syai'. Imamat 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Kalau kaki yang dia katakan tadi itu adalah kaki manusia atau kaki gajah atau kaki monyet atau kaki kucing, Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Kaki bagi Allah adalah kekuasaan. Kaki bagi Allah adalah kekuasaan, kemuliaan dan makanya ditanya tentang neraka. Masih adakah? Itu kata Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, terkait dengan Allah dituduhkan kembali dengan mengatakan Allah itu mengutus iblis katanya. Saya katakan, tadi sudah dijawab oleh saudara kita. Saya katakan kepada saudara-saudara di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Dialah yang menciptakan apapun yang ada dalam benak dan pikiran kita. Penciptanya siapa? Allah. Kejahatan Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah, gelap Allah, terang Allah, baik Allah, buruk Allah. Semua aspek yang dibutuhkan oleh kehidupan yang menciptakan adalah Allah. Allah menciptakan. Tetapi bukan berarti Allah itu jahat. Orang pabrik yang pabrik senjata bukan berarti yang membuat senjata itu adalah pembunuh. Oke? Pabrik racun bukan berarti yang membuat pabrik itu adalah pembunuh. Tetapi semua itu dipabrik dan diolah oleh pabrik untuk kemudian menjadi kemaslahatan. Begitu juga Allah. Kita lihat apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Bahwa segala sesuatu itu sumbernya adalah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua bersumber dari Allah. Bagaimana dengan orang-orang ini yang mengatakan Tuhannya hanya menghasilkan kebaikan, hanya menghasilkan roh suci dan seterusnya? Apa yang bisa dipungkiri ketika data di dalam kitabnya sendiri menerangkan bahwa Tuhan yang mereka sembah justru menyatakan dirinya sebagai pencipta kejahatan. Ada dalil? Yes, ada dalilnya. Apa dalilnya? Yesaya 45 nomor 7. Tuhan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Gelap di dalam bahasa Ibrani jelas dikatakan sebagai cosek. Cosek, gelap, kegelapan. Ya. Apalagi? Gelap, kegelapan, kesuraman itu artinya tuh. Lalu dikatakan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan
menciptakan kejahatan, nasib jahat. Itu dalam bahasa Ibraninya adalah ra. Ra, res kalau dalam bahasa dalam ejaan nikut huruf-huruf yang ada di dalam Ibrani. Dikatakan ra, ra itu apa? Jahat atau kejahatan. Berarti apa dalil yang sesungguhnya yang telah diplesetkan? Yang menjadikan terang dan menjadikan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan, nasib jahat. Ini jelas, ini dalilnya ada. Belum lagi rentetan data di dalam kitabnya mereka sendiri yang menerangkan bahwa memang Tuhan menciptakan kejahatan itu. Tuhan yang kemudian menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan malaikat. Malaikat yang berontak menjadi iblis. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 nomor 15 apa yang diterangkan. Aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang menciptakan permusuhan? Aibah dalam bahasa Ibrani. Siapa yang menciptakan permusuhan antara manusia dengan iblis? Siapa? 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 Aku. Siapa aku? Tuhan Elohim. Di mana diterangkan itu? Di dalam Kejadian 3 nomor 15. Jadi siapa yang membuat pertentangan permusuhan? Siapa yang menciptakan kemudian adanya iblis bertentangan dengan Adam? Siapa yang membuat kemudian adanya propaganda antara Hawa, Adam dan iblis? Aku. Kejadian 3 nomor 15. Ini iblis ini yang menerangkan. Tuhan sendiri yang menerangkan tentang adanya iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan itu dan antara keturunanmu. Ini dalam kitabnya teman-teman kita Kristen yang diambil dari agama Yahudi. Benar atau tidaknya wallahu alam. Ini yang kita baca di Indonesia kitabnya. Tuhan mengadakan permusuhan antara manusia dengan setan. Ini apa namanya itu? Jadi yang membuat permusuhan antara setan dengan manusia siapa? Tuhan. Jelas kan? Belum lagi kalau kita membaca Keluaran 7. Tuhan membuat hati Fir'aun menjadi keras. Aku membuat hati Fir'aun menjadi keras. Sehingga apa yang terjadi dengan Fir'aun? Menganggap dirinya menjadi Tuhan. Tidak tunduk kepada Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan yang telah menciptakan hati Fir'aun keras membatu. Ketiga, di dalam kitab 1 Samuel 19 nomor 9 jelas dikatakan, tetapi roh iblis atau roh jahat yang berasal dari Tuhan hinggap pada diri Saul. Ini jelas. Fatehi ruah Yehova. Ini fatehi artinya roh jahat. Ruah yang dikatakan sebagai sesuatu yang bersumber mengakibatkan satu kejahatan. Tetapi roh jahat yang berasal dari Tuhan, daripada Tuhan, hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya. Nih, siapa yang mendatangkan roh jahat untuk Saul? Tuhan. Ini dalil. 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya, roh jahat yang berasal dari Tuhan itu berkuasa atas Saul. Dikatakan payehi mimak korat fatislak ruah Elohim. Artinya apa? Ra'ah, jahat. Lagi-lagi dikatakan jahat. Keesokan harinya, roh jahat atau roh iblis atau roh setan yang datang dari Elohim berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumahnya. Ini jelas dalam kitabnya mereka. Jadi siapa yang mendatangkan roh jahat? Jelas. Jadi kalau mereka kemudian berpura-pura, kan luar biasa tuh. Terakhir dari saya, sebelum diambil oleh teman-teman yang lain. Terakhir. Coba kita lihat ketika Yesus mengatakan, akulah yang memilih kalian yang 12. Tetapi salah satu di antara kalian adalah iblis. Siapa iblis itu? Yudas. Kenapa bisa Yudas itu dikatakan iblis? Karena iblis merasuki Yudas. Siapa yang kemudian menginginkan Yesus itu mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia?
Iblis atau Tuhannya Kristen? Tuhannya Kristen. Berarti siapa yang mempengaruhi, siapa yang menjadi sutradara akan terjadinya penyaliban? Siapa? Siapa skenario ini? Iblis masuk ke Yudas. Yudas berkhianat. Yesus ditangkap. Yesus mati di atas tiang salib. Dengan matinya dia, dosa-dosa manusia ditebus, dihilangkan, diselamatkan, dilepaskan dari cengkraman maut. Siapa yang punya skenario ini? Iblis atau Tuhan? Ini PR buat teman-teman Kristen. Ya. Jadi sahabat-sahabat, saya agak keras karena dari tadi saya dengarkan ocehan-ocehan mulai dari tadi sore. Penghujat-penghujat itu naik di sini menguji kesabaran. Kalau kesabaran kita diuji pada saat porsi yang sesungguhnya nggak masalah. Ini yang dihujat Nabiullah. Anda mendengarkan tadi yang namanya Roni itu, betapa sakitnya hati kita tentang hujatan-hujatan beliau terhadap Rasulullah. Ini muncul lagi yang terakhir, Allah lagi yang dihujat. Padahal semestinya naik ke atas itu diskusinya yang baik-baik aja. Kita apologet muslim tidak pernah mengatakan perkataan kasar. Kita tidak diajarkan mengatakan perkataan-perkataan yang merendahkan. Kalau yang datang itu tidak memenuhi syarat, illalladzina zalamu minhum. Bang Suma bisa berdiskusi dengan apapun, dengan siapapun, dengan metode yang seperti apapun, dengan retorika yang bisa seperti apapun. Tapi jangan ya Anda menampilkan penghujat-penghujat yang bisa membuat telinga mereka akan pekik dengan ucapan-ucapan Bang Suma. Gitu ya, Bang Suma mulutnya jahat. Kalau menghina, menghujat Rasulullah, tunggu, Anda akan dapat batunya nanti. Kuping Anda pasti akan pahit rasanya. Anda tidak akan tidur 3 hari 3 malam. Karena saya akan tidak sungkan-sungkan mengatakan Anda guguk, B2, monyet. Tidak sungkan-sungkan saya mengatakan itu. Kenapa? Dalil kitab suci saya yang menerangkan. Wa mathalul ladina kafaru. Semisal orang-orang Islam yang memperingati orang-orang kafir. Seperti penggembala yang menyuarakan suara kepada hewan. Hewan tersebut hanya mendengarkan suara, tetapi tidak mengerti makna daripada suara tersebut. Makanya saya memanggilnya guguk. Kalau saya sudah peringatkan, tetapi masih juga tidak mau berubah, maka saya akan memperingatkan dengan sengatan yang luar biasa. Monyet atau guguk, itu sudah level tertinggi. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf kepada para dewan guru saya yang ada di sini. Saya harus mengambil tindakan karena kalau tidak, orang yang tidak sempurna lidahnya tadi itu akan ngoceh terus tentang Allah, menghujat Allah. Demikian sementara. Allahu Akbar. Oke, selamat Allah Akbar. Selamat malam Bang Erik. Selamat malam, gue cari-cari akun lu gak dapet weh. Oh ya, oke. Bang Juma. Ingat ya? Masih, Bang Enggak, Juma. gue mau Iya, aku sampai Iya, dulu iya. sebentar. Iya, gimana? Sebentar Bang Erik. Bang Juma, ini udah ada, Ustadz Alim udah ada. Bang Juma ini yang aku katakan yang bernama Erik yang mau mualaf kemarin gak jadi. Karena akunku kena report. Hilang kan, akunku tiba-tiba hilang, diambil hacker. Jadi gak ketemu-ketemu sama dia. Nah ini dia baru nyari-nyari akunku ini dapet gitu. Iya, gimana? Ada apa dengan cinta? Lanjut. Udah gak ada lagi tuh Bang. ya. Iya. Ini kita beberapa kali pernah berdialog. Iya pernah. Iya, gimana? Di roomnya yang permanen gua. Siap. Enggak, gua kemarin nyari-nyari akunnya, gua bilang kok nggak live. Iya. Gua udah ini sih, udah niat sih dan udah siap sih dari kemarin Bang. Jadi mau syahadat sekarang? Iya. Sekarang ini mau syahadat? Iya. Dibimbing langsung di sini, oke baik. Nggak ada paksaan kan, Bung? Enggak Bang. Masya Allah. Nggak ada paksaan, tidak ada tendensi apapun selain daripada benar-benar meyakini Islam itu agama benar. Betul?
Betul bang. Tidak ada paksaan agar Anda itu meninggalkan penyembahan terhadap Nabi Tuhan bernama Yesus. Betul? Betul bang. Baik. Jadi hidayah itu adalah ini noise-nya di mana ini ya? Mungkin bagus. Bentar. Iya boleh on cam Bang Erik, silakan on cam. Iya benar. Ini yang habis Pak. Iya Bang Juma. Oh bukan, beda lagi yang kita syahadatkan di tempat kerja waktu itu ya. Oke, boleh kita mulai? Beda ya Dek. Oke. Boleh bang. Bang Erik boleh on cam, oke. Masya Allah. Ganteng lo, ganteng manis. Iya. Allahu Akbar. Bisa telunjuknya menunjuk ke atas ke langit, sahabatku. Barakallah, barakallah. Oke. Tangan kanannya bang. Iya. Oke, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahadatainnya sudah lengkap. Ikuti saya. Alhamdulillah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia hanyalah manusia yang diutus yang diutus ke atas muka bumi ke atas muka bumi sebagai ciptaan Allah. sebagai ciptaan Allah. Allahu Akbar, takbir, sah, la haula wala quwata Allahu illa Akbar. billah. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Antum luar biasa. La Alhamdulillah. haula Allahu wala Akbar. quwata illa billah. Silakan Adinda Alif, mungkin ada masukan atau Ustaz Arif atau teman-teman yang lain, silakan. Mungkin mau didoakan atau diberikan wejangan pada saudara-saudara kita. Selamat datang saudaraku. Ya, Masya Masya Allah, Masya Allah, Masya Silakan. Allah, Barakallah, Barakallah. Bang Erik, Alhamdulillah Ya. sudah menjemput hidayah. Engkau hari ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, di mana di situ adalah pintu atau kunci untuk memasuki menjadi seorang Muslim, seorang yang beriman. Dan sebagai keterangan di dalam Al-Quran bahwa ketika seseorang menghentikan kekafirannya, maka seluruh dosanya yang telah lalu Allah hapuskan ya. Anda kembali seperti kertas putih. Lalu setelah itu fokus menjadi seorang mukmin sejati, seorang muslim yang sejati, lakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi segala apa yang dilarang ya. Saya mungkin penyampaian itu dulu karena baru bergabung. Masya Allah Gurunda, ini satu berkah luar biasa. Tiba-tiba Bang Erik ketemu lagi setelah akunnya menghilang dan langsung mengucapkan syahadat. Ya, Terus mungkin Bukan akunnya yang hilang, akunku hilang, Iya, iya. Ustaz, bukan akun dia. Iya, itu maksudnya, Oke. Aman. Ya, sebelum doa mungkin ada ucapan dulu yang lain ya. Silakan. Akun Ustadz Alif yang satu tidak live ya? Enggak, aku ini juga akunnya ini. Nanti kedepannya kalau memang ada yang perlu saya tanyakan, nanti saya bisa lewat DM kan?
Ustaz Siap. Alif. Siap, aman. DM, WA dulu. Terus kira-kira saya mau sunat kira-kira berapa lama ini ke depan? Kapan gitu Ya, ya, kapan gitu. Sesuai perintah Rasulullah, ketika seseorang masuk ke dalam Islam, maka memang ada perintahnya dicukur rambutnya dan dikhitan. Ya, rambut kekafirannya itu dicukur, tapi itu sifatnya bukan itu instruksi perintah bukan wajib, tapi yang lebih wajib itu adalah khitan. Nah, kapan khitannya? Tentu secepatnya. Karena ketika Bang Erik sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu sudah berlaku. Salat sudah berlaku kewajibannya karena engkau menjadi seorang mukmin gitu kan. Karena engkau menjadi seorang muslim. Karena salah satu rukun dari rukun Islam itu adalah diantaranya salat. Pertama syahadat, kan gitu Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu Anda melakukan sholat kewajibannya. Nah, khitan dilakukan secepat mungkin, ya, secepat mungkin. Bang Erik di mute aja, kalau nggak ngomong di mute dulu Bang. Biar nggak bising. Mute Bang. Nggak apa-apa on cam tapi mute. On cam nggak apa-apa. Ya, secepat mungkin proses khitan itu dilakukan. Kan nanti kita bisa koordinasi lah ya. Kita bisa koordinasi artinya mengenai masalah bagaimana tentang ibadah dan lain sebagainya. Jadi langkah awal setelah ini tuh ingat nanti mandi taubat ya, mandi besar, menghentikan kekafiran itu silahkan mandi aja, niat saya mandi besar karena Allah Ta'ala, menghentikan kekafiran, menjadi seorang mukmin, rasakan kesegarannya, karena Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya nanti habis itu programkan secepat mungkin Anda melakukan khitan, dan ingat Anda sebagai seorang mukmin, maka sholat sudah diwajibkan bagi Anda gitu ya. Nanti ya perlahan ikutin aja, kalau nggak ikutin berjamaah ke masjid, nggak usah sungkan, bilang aja saya mau alap. Loh saya belum khitan, gimana? Nah sementara belum khitan saat ini, tapi jangan ditunda-tunda ya. Bersihkan semaksimal mungkin. Ya nanti kita mungkin lebih detailnya bisa di belakang layar lah ya. Bersihkan semaksimal mungkin ketika habis buang air kecil kayak gitu ya. Bagaimana ada kaidahnya di situ. Ya intinya syahadat sudah, nanti sholat kewajiban harus dijalankan. Nanti kita sambil belajar ya di belakang layar mungkin ya, setelah ini kan nanti kelamaan. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, atau yang lain dulu sebelum nanti kita doa ya, doa keberkahan dari mu'alaf ini. Oke, yang lainnya yang mau bicara silakan. Ada yang mau ditambahin? Bang Musa mungkin, Kores mungkin. Enggak, saya saja dah. Berpesan saja sedikit. Mungkin setelah ini sampai akhi Erik ya akan banyak mendapati ujian, dan itu menjadi sebuah yang biasa para mualaf itu mendapatkan. Jadi harap dapat bersabar ya, karena memang tidak akan disebut sebagai seorang hamba yang beriman apabila mana ia belum mendapati ujian. Jadi jikalau nanti ada mendapati ujian setelah menjadi seorang muslim, itu tetap bersabar dan tetap berbaik sangka pada Allah, karena sesungguhnya Allah memberi sesuai dengan prasangka hambanya. Begitu saja sih. Oke, silakan yang lain. Ya, aku. Apakah ada paksaan untuk masuk Islam, Brother Erik? Tidak. Maksudnya saya sudah ikuti diskusi ini kan udah lama kan, dan hati saya memang benar-benar udah ini. Oke, kalau gitu udah bisa dibimbing. Ayo, Ustaz Alif. Insyaallah. Ya udah, kita dipakai doa dulu aja ya. Kan memang udah syahadat, Kores. Apanya lagi dibimbing? Oh udah. Oh alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, Masya ya Allah. Robert. Allahu Kores, Akbar. Usepa, Yuk, Ustaz Alif. Lanjut. Usepa lah kau Kores ya.
Ya udah, kalau gitu kita doa dulu aja. Afwan, mungkin Gurunda atau siapa yang lain yang memimpin? Silakan deh, silakan. Atau Bang Erik Arif. Dari tadi tidur beliau. Ustaz Arif? Silakan. Iya. Iya. Oke lah, ya udah kita persingkat waktu aja ya. Persingkat waktu kita doa Bang Erik. Sebentar. Bang Erik tentu Bang Erik mau sebelum ke doa ya. Bang Erik kan dari keluarga yang masih non muslim tentunya ya. Belum muslim, tentu ada doa dan harapan orang-orang terdekat dari Bang Erik itu mengikuti jejak langkah Bang Erik, yaitu menjadi seorang mukmin. Kan gitu ya? Betul? Betul. Aduh, kayak jaringanku ini. Halo, cek. Oke, kita doakan aja ya. Suaraku jelas? Suaraku jelas? Jelas. Jelas. Cuma Eriknya jelas. Jelas. Aduh. Jelas ya. Baik. Mari kita berdoa sejenak bil barakah di momen yang indah ini karena seorang saudara kita sudah menjadi mu'alaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa qadimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdarina wa jadatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna wa siyamana wa ruku'ana wa salatana wa sujudana wa sadatana. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah bertambah lagi saudara kami, saudara Erik. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau saat ini, mulai malam ini adalah saudara kami dalam seagama, dalam seiman, karena pada prinsipnya adalah seorang mukmin itu bersaudara. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah syahadat saudara kami, terimalah amal ibadah kami, dan kami banyak doa pengharapan, terutama buat Bang Erik sendiri. Tentu mengharapkan bagaimana saudaranya, keluarganya, orang-orang terdekatnya mengikuti langkah yang dilakukan oleh Bang Erik ini, yaitu menjadi seorang mukmin atau seorang muslim yang sejati, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana taqabbal minna du'ana, Rabbana taqabbal minna du'ana, Rabbana taqabbal minna du'ana. Ya Allah, kabulkanlah dan terimalah doa dan permohonan kami ya Allah. Banyak doa pengharapan dari kami ya Allah, agar syiar Islam ini tersebar luas terus menerus ya Allah. Sampainya kebenaran Islam kepada saudara-saudara kami yang selama ini belum mendengar kebenaran Islam ini ya Allah. Ya Allah, berkahi juga room ini, saudara-saudara kami ini yang berada di sini, juga saudara-saudara yang berada di bawah dan dimanapun yang berada yang menyaksikan acara ini atau menonton acara ini. Semoga tetap diberi kesehatan, tetap diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan dilancarkan dalam segala rezekinya ya Allah, dimudahkan dalam segala urusan hidupnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar. Bun, mau ngomong Bun boleh? Ya, mau ngomong apa silakan. Bang Erik, ya selamat Bang ya, maka. Aduh, sampai merinding, nangis ngeliat abang mah. Iya, tetap semangat Bang, belajar ya Bang. Ya, Akhi Erik.
Itu aku mute itu, buka mute-nya Bang Erik. Oke Erik, Iya. Siap. apakah ada paksaan untuk masuk agama ini? Tidak, tidak. Alhamdulillah. Aku Kenapa? udah lama sih ikut ini, ikut Iya iya. Tunggu. Ada masalah apa sama Yesus? enggak. Si Kores. Emang nggak suka kalau Tuhannya berbentuk manusia gitu? Kan jadi akrab katanya. Enggak, Bang. Maksudnya gue udah lama sih ikut ini, ikut di live ini, terus gue udah lama juga, dan gue mau ke ini aja sih, ke jalan yang benar aja sih. Dan menurut logika gue, terus pemahaman gue, Islam bagus kok. Oh, alhamdulillah. Sip. Ya udah. Semoga istiqomah. Ini domisili. Kenapa Bang? Domisilinya di mana? Domisili. Saya orang NTT, Nusa Tenggara Timur, orang Momere. Tinggalnya di sana juga atau lagi di Jawa? Tidak, tinggalnya di sini. Kebetulan tetap di teman-teman sana, ya. TikTok juga banyak orang ini sih, orang Jawa sih. Oh, oke. Ini pesannya ini yang seriusnya ya. Cari komunitas Islam yang di dunia nyata gitu. Berkumpullah dengan mereka di sana. Supaya ada pendalaman, supaya nggak merasa sendiri, karena dalam Islam ini wajib ya, Ustaz Alif ya, kalau misalnya diwajibkan untuk berjamaah atau berkelompok hidupnya, jangan sendiri. Supaya susah senang itu ada yang ngurusin. Gitu nggak sih Ustaz Alif, diwajibin atau sunnah ya? Ya betul. Loh, perintah itu perintah. Oh, perintah ya, itu dia. Ya, kita Kebetulan lingkungan sekitar gua juga banyak kok yang ini. Teman-teman gua juga banyak yang Muslim sih. Alhamdulillah. Teman-teman kumpul, terus teman-teman sekolah juga banyak yang Muslim sih. Iya kan, jadi siapa tahu dengan mualafnya Akhi Erik, kawan-kawan yang Muslim juga makin girohnya makin meningkat gitu, sehingga makin mengingat Allah, makin rajin ibadahnya, makin ini ya, banyak lah insya Allah ininya sisi positifnya yang bisa disebarkan kepada lingkungan sekitar. Iya Bang. Ganti nama mau nggak kalau misalnya namanya diganti yang lebih Islami? Iya Bang, kayak saya Bang, udah Bang ganti nama nih. Mesti. Oh, ini tanya Aki sama- Saber yang mualaf itu ya? Iya. Oh, Iya, alhamdulillah. Namanya siapa sekarang? Al-Fatih? Ya Sabri Muhammad Sabri Al-Fatih kan tuh. Masya Allah. Keren. Iya, si Abang Erik yang mualaf, saya yang nangis di sini ngelihatnya, sedih ya. Ada temen ya? Tapi Marga nggak boleh, ya, Marga gak mau ini sih, soalnya Marga Mang? Marga kan, nama Marga. Enggak lah, Iya, Marga. nama in requestnya itu nama Marga sih Bang. Enggak lah, Marga mah jangan. Ininya aja. Berikut ini juga bukan kewajiban sih, makanya aku nanya kalau ganti nama Ridho nggak gitu. Ridho sih aman. Oh, alhamdulillah. Ya itu tuh sok tafadul asatid nama baru. Tapi Kalau namanya kepikiran. Erik bagus kok. Bang Erik juga Islam ada. Namanya Erik bagus kok. Henry Quiz Iya, itu marga. Ya namanya Erik bagus Iya, kok. yang request itu Marga. Erik bagus. Marga mah kok. jangan dirubah. Marga kan keluarga, ada hubungannya ini. Erik Maksudnya aja ini. gak apa-apa. Gak usah diganti gak apa-apa. Bang Erik yang cita solawat, Erik namanya. Gak apa-apa, bagus kok namanya. Bang Erik aslinya Jamal. Jamaluddin. Gak usah diganti gak apa-apa, ini bagus kok. Ya ini asatidnya juga pada ngantuk. Aku nggak bisa ngasih nama. In request tuh nama ini, nama Marga. Iya, Erik ya, namanya Erik ya. Udah Bang, ini aja gak usah diganti gak apa-apa. Lagian ribet nanti Iya. ubah KTP lagi ini lagi. Udah ini aja. Loh, enggak, aku kan ganti kok. Ganti akte 40.000. Ini aja namanya Erik. Erik tuh bagus.
Jadi apa tuh sampai ngegep? Ya, udah ini waktunya nih bersyahadat. Itu apa tuh? Enggak, sebenarnya dari kemarin-kemarin sih gue udah siap. Itu dari kemarin-kemarin. Cuman nyari akunnya ini Bunda Resti ya. Blokir, Resti, Bunda Bokir, Resti. Bunda Bokir. Blokir. Ini nyari akun kok gak live. Akhirnya gue coba cek di Putih lah, keblokir kayaknya. Iya. Aku di Bennett ya. Iya, ini kan Hilang. akun keberapa ya? Keempat ya? Iya, keempat. Akunnya hilang, diambil orang. Kan waktu itu Bang Erik kan mau mualaf. Nah, aku udah samperin ke Bang Juma, ke Ustadz Alif. Dianya nggak nongol-nongol. Besoknya akunku hilang. Ya udah sampai hari ini baru nih nongol. Alhamdulillah. Nah, kalau Gue coba cari ini pencarian tuh lah. Oh, kebetulan lagi live. Ya udah gue masuk aja. Alhamdulillah. Untung live loh, kalau enggak dosa ini. Oke ini. Kok aku pula dosa Herni Hesti. Herni. Gue mau makan aja. Ini di mana? Ini bersyahadat di mana ini? Bunda Resti. Kenapa Bang Erik? Ya. Enggak, duluan aja itu. Aki Erik mau nanya. Tadi Udah ini kemana? udah pergi bapaknya Bunda Hesti udah pergi ke masjid. Itu belum ditanya, aku Udah nggak sholat. kontek. Kayaknya udah itu kemarin aja sama keponakan sama anak dia udah tahu sholat tuh. Bapak tahu sholat tahu? Tapi sunatnya udah. Belum, dia nunggu pesta takut ketahuan. Mau ada pesta di kampung, Ketahuan mah jadi selesai pesta baru dia sunat. Takutnya dia nanti jalannya ngakang-ngakang gitu. Gua mah kalau ketahuan mah udah gak apa-apa sih. Mau diusir juga gua udah siap sih sebenarnya. Udah ini ya, udah siap Nah, ya. ini bersyahadat di mana ini posisinya? Ini lagi di mana sekarang? Di rumah teman. Oh, gitu. Paling besok gua balik ke rumah. Paling ini sih, gua pasti Sebelah. apa? Ngomong sih sama orang tua. Kamu langsung ngomong ya? Waalaikumsalam Sama warahmatullahi wabarakatuh. Gua belum siap kalau sama mama. Bapak. Iya, ya yang inilah apa yang tahu momen terbaiknya ngomong kapan kan Aki Erik. Ya semangat lah. Enggak, kalau sebelumnya kan gue udah ngobrol juga sama mama. Mama juga bilang terserah dari Erik. Alhamdulillah. Jadi, tapi kalau sama bapak, ya ini, gue takut banget sih. Tapi gak apa-apa, pelan-pelan juga pasti bakalan kalau sama bapak, tapi pelan-pelan pasti bakalan ini. Cuman kalau sekarang nanti biar mama yang jelasin lah ke bapak. Kalau gue yang langsung ngomong gitu, takutnya berantem lagi berdua. Males. Oh, udah sempat berantem gara-gara ini. Iya, sempat ngamuk, diancam ngusir. Udah, oh gitu. Terus udah kepikiran kalau diusir mau kemana? Udah aman. Kan Erik kerja. Ya masa tidur di tempat Udah kerja ada kan? Itu ada typing dari Pak Henry. Erik kalau diusir ke Jakarta aja itu ke rumah Pak Erik, ke Pak Hendra. Tuh typing Pak Hendra. Oh iya ya Pak. Pak Hendra Abang nampung kita itu. semua. Nanti tinggal di rumah mewah di istana. Iya kan Pak Hen? Pak Hen? Gak apa-apa, gue mau di gubuk juga gak apa-apa sih. Gak jadi apa. Yang penting gue punya kerjaan aja. Kan Ya Bang udah, Erik nanti kerja. Nanti update aja gimananya ya sama bokap ini. Di sini juga gue ada kerja kok, gaji gue lumayan ya. Untuk ngekos juga lumayan sih. Oh gitu. Lagian ya, gue juga belum punya istri. UTST juga belum punya suami tuh. Erik posisi di mana NTT? Pak Hen mau naik Pak Hen, naik Pak Hen.
Naik minta permintaan. Sabar, saya turunkan dulu ya. Pahen naik Pahen. Wah, aku kaji yang turun padahal. Kok bisa ngomong lu? Nggak usah host katanya udah. Dia tinggal sekarang- di NTT Pahen, Nusa Tenggara Timur. Erik sekarang di sebelahnya ada teman muslim itu, Erik. Ya, Di sebelahnya ada temannya orang muslim nggak? Sekarang enggak. Enggak. nggak ada. Ini mana temennya kok nggak ikut merayakan? Di mana dia? Ngadu-ngadu mualaf ke mereka. Temennya nggak ada, kosong. Oh, kosong ya. Oh. Iya. Tapi paling besok paling gue ke rumah, gue jelasin sama mama, terus gue ke teman dulu yang muslim, terus gue coba tanya-tanya sama dia sih gimana prosesnya. Ya, gini aja bang, mending langsung hubungi teman-teman Ustadz Ali, Bang Zuma langsung. Enggak, maksudnya untuk proses sunatnya gue harus seperti apa di sini kan? Iya. Sama apa namanya? Mandi besar ya, niatin. Ya Allah, niat hamba mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dan kekafiran hamba Bukan karena gitu. Engkau Ta'ala. Nah, iya. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Oh, kores ku sepak lah gua nanti. Yeh. Ini yang Anu aja, Bang. bebas gimana aja. Minta antar sama teman, suruh antar ke Ustadz gitu loh, yang dijadikan tuan guru kah di situ, ulama Ustadz di situ. Nah nanti apanya tuh? Dokumennya nanti juga diurus nanti di situ. Suruh antar ke Ustadz aja. Ustadznya yang mandiin gitu ya. Lama-lama si kores nih. Enggak, ini pada nyaranin kan lagi bahas mandi besar, suruh ke Ustadz aja gitu. Emang bisa Ustadznya yang mandiin? Nggak boleh tahu. Bukan gitu maksudnya. Aurat. Maksud saya gini, apa ya? Ini kan kebetulan teman-teman misalnya banyak yang mualaf nih, cuman nggak terjangkau gitu loh. Maksudku, ada nggak komunitas yang memang syahadat di dalam TikTok ini, terus kemudian tempat mereka mengadu ataupun apa, ada nggak roomnya itu bang, khusus teman-teman yang baru mualaf itu? Kalau memang misalnya di Paling satu di roomnya wilayah siapa kan sih yang bimbingan mualaf itu kan ada tuh bang. Bunda Resti. Bapak. Yang kemarin tuh mualaf Hesti itu- bukan Resti. Hes bukan res. Sama aja. Siapa sih yang kemarin? Yang mana? Yang kemarin apa? Enggak, yang kemarin yang mualaf siapa? Fernando Fernando yang mau mualaf. enggak, yang udah mualaf. Lupa aku Fernando yang mana, lupa. Saking banyaknya orang mualaf di roomku. Lupa. Ada satu lagi di bawah, dia masih ada di bawah orang, dia mau mualaf, cuman dia belum siap berantem sama orang tua. Di bawah laki-laki kerja Ya udah gua aja proyek. yang berani, gampang. Ada di bawah itu orang yang mau mualaf. Dia udah WA. Tapi saya belum siap bunda katanya. Nanti ya, tunggu ada waktu yang tepat katanya. Nah itu. Dia belum siap berantem sama orang tua. Gue udah siap sih. Ya alhamdulillah. Ridho yang kemarin katanya Ridho katanya. Jadi gini ya teman-teman, ini pengalaman saya untuk orang yang mualaf itu ya, untuk orang yang mualaf. Sebenarnya memang bagus sih kita bilangin begini begitu. Tapi sebenarnya mereka tuh juga tahu kalau kita ada mualaf, kita tahu mau kemana. Cuman kita nggak bisa langsung seperti yang kita katakan nih. Nanti kamu besok kesini nggak bisa. Ini hari ini memang udah mualaf, terus besok harus ke nggak bisa. Kita harus atur waktu kita dulu. Apalagi kita yang mualafnya diam-diam, atur waktu dulu. Pasti kita belajar pasti. Cuman nggak segampang yang kita bilang, besok ke sini, besok ke situ, nggak bisa.
Jadi kita harus mengatur waktu. Iya. Kita itu yang mualaf diam-diam itu nggak seperti yang gampang kalian bicara itu loh, enggak. Jadi kita harus ngatur waktu, mungkin nanti sore atau mungkin nanti malam kita bisanya ke sana bertanya sama ustadznya gitu loh. Oke, Bang Juma, ada yang mau ditambahin, Gurunda? Ya udah UTST bantuin itu mandi wajib gimana? Nanti video ya. Lama-lama sepak kok Kores ya. Jangan dong. Gurunda, ada yang mau ditambahin? Oh, terima kasih Gurunda. Kalau yang dikurangin Gurunda nggak? Silahkan cuekin. Ada yang mau dikurangin Gurunda? Emang enak dicuekin. Enggak enak. Oh gitu Gurunda sekarangnya. Oke. Ya, satu kesyukuran bagi kita ya. Teman-teman kita sedikit demi sedikit yang mendengarkan dan mengikuti dialog lintas agama ini. Mau tidak mau, karena mereka juga adalah manusia yang memiliki akal. Setidaknya di antara 100 orang yang mendengarkan penjabaran-penjabaran teman-teman kita para apologet, ya adalah 5% yang bisa kemudian menerima penjelasan kita. Ya, ini adalah buah dari perjuangan teman-teman semua, teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walaupun di sebelah menghina-hina Kanjeng Nabi. Pak Amir, mohon maaf, Bang Juma lagi ngomong. Biar diselesaikan dulu. Mohon maaf Pak Amir ya. Monggo. Lanjut Gurunda, mohon maaf bentar Gurunda. Bukan tadi lagu Lengser Wengi gitu, makanya langsung masuk Pak Amir. Hitung gitu. Gurunda ngomong gak didengar. Lanjut Gurunda. Iya, bahwasanya perjuangan kita itu sudah mulai kelihatan ya, perjuangan teman-teman semuanya, sehingga saya sebagai pembina di API Apologet Islam Indonesia, di sini ada ketua kita Dinda Alif. Ya, mari saya menghimbau kepada semuanya yang ada di sini untuk bergabung. Jangan merasa karena sudah senior di dunia apologet maka kelihatan agak-agak canggung untuk bergabung atau merasa ilmunya lebih tinggi dari kami. Justru kami mengharapkan dari API mengharapkan adanya persatuan, ya, persatuan dari teman-teman para apologet untuk bersama-sama kemudian menggaungkan keberadaan para apologet ini sebagai pembela dan sebagai pembawa kabar berita baik dari Islam gitu ya, sebagai pembeda. Oh, Pak Amir sombong. Lanjut Gurunda. Kores ini gak sopan ya Allah. Enggak, biasa aja, itu iklan. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Begitu juga netizen. Ini saya merasa rada-rada agak sedih-sedih aja sih, karena API ini udah berdiri udah sepekan lebih, tapi yang mendaftar itu baru ada kurang lebih 200 orang. Sementara setahu saya Islam di Indonesia itu berapa jumlahnya Dinda Kores? Ada 200 juta ya. 200. Tapi Bang Cuma mohon maaf, aku Bunda Rama bentar. Bang Cuma mohon maaf, aku nggak paham mendaftar kayak gituan, sumpah. Aku lebih baik mendaftarnya ke WA gitu. Tapi kalau yang begitu aku nggak bisa, nggak pandai. Buka Google lah, apa segala nggak pandai, sumpah. Nggak pandai. Mendingan aku nggak daftar deh kalau kayak gitu, bener. Nggak ngerti aku nggak daftar. Ya, oke. Tadi Mbak Z katanya banyak yang mendaftar. Dia tadi di Komalku Mbak Z ngomong, caranya gimana, Bun? Saya bilang ya, katanya kita install ini dulu kan Telegram. Ya, banyak yang kepingin tapi belum tahu caranya, Gurunda. Oh, lewat Telegram nih. Iya, jadi saya berpikir bahwasanya umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam terbesar di seluruh dunia gitu loh. Tapi ketika ada kemudian gerakan yang dibentuk oleh segelintir umat Islam yang menyuarakan tentang bagaimana menegakkan Islam itu depan wajah orang-orang kafir,
ya, menegakkan dan mengajarkan tentang perbedaan antara Allah dengan Tuhan yang orang kafir sembah dan membela agama Allah yang nyata di depan mata, ini belum membuahkan hasil. Dan ternyata alasannya oleh karena banyak yang belum memahami tentang cara daftar. Jadi ini PR kepada ketua API untuk kemudian sering mensosialisasikan, ya, jangan hanya kumpul-kumpul terus tertawa-tertawa. Ini tugas antum adekku sebagai ketua untuk kemudian sering mensosialisasikan. Kalau perlu bikin PT-PT, bikin konten caranya seperti ini untuk mendaftar, supaya yang membuat kita kemudian besar itu adalah bagaimana umat Islam yang ada di negara kita ini itu betul-betul merasa terwakilkan dengan adanya persatuan para apologet di bawah payung Yayasan Apologet Islam Indonesia. Saya tadi mencoba untuk naik ke Komal Penghujat. Di situ ada Erben, ada juga seorang wanita Agatu, siapa? Apanya gatal? Agatha bang, Agatha. Oh, kira admin juga bilangnya gatal. Apanya gatal? Gitu. Saya mencoba kemudian untuk ngajarin mereka apa itu apologet, karena mereka ternyata masih nihil ilmu, masih minim ilmu tentang apologet itu. Mereka nggak paham. Tadi mereka mencoba menarasikan bahwasanya yang melakukan apologet pertama pembelaan keyakinan Kristen itu adalah Petrus. Itu salah total. Artinya mereka tidak paham tentang sejarah agama mereka sendiri. Yang melakukan pembelaan pertama tentang kekristenan itu adalah Paulus. Itu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 25. Sementara yang disajikan pada kitab Yohanes itu adalah bukan pembelaan tentang Kristen, tapi pembelaan terhadap keberadaan Yesus yang adalah guru mereka. Ini yang perlu diajarkan. Api telah tampil di tengah-tengah mereka, mengajarkan tentang apologet, kemudian di-kick. Nah inilah pentingnya. Jadi ada beberapa komal, ada puluhan komal yang dimiliki oleh umat Islam. Setiap saat umat Islam itu live, ada ribuan orang menonton di sana, dan saya yakinkan 90% adalah Islam. Kemudian di YouTube, setiap channel-channel YouTube Muslim itu mengudara, ada ribuan orang nonton di sana. Ketika dihimbau untuk menggabungkan diri di API sebagai pendukung pergerakan daripada seluruh apologet Indonesia, ternyata sampai hari ini saya mendengarkan informasi baru di angka 200 orang. Kemana umat Islam yang 250 juta ini? Padahal yang nonton itu setiap kita tayang sekian. Oh, ternyata alasannya adalah bahwa netizen kita semuanya hampir tidak paham tata cara pendaftaran. Gaptek. Oh, enggak lah, bukan gaptek. Bang, aku jalur WA aja ya bang, daftarnya ya bang. Ya, ini PR buat ketua kita. Mungkin ada sistem yang lebih mudah untuk dilakukan, dicari caranya supaya satu kali bersin semua sudah bisa terdaftar gitu loh. Kalau bisa bukan hanya penikmat apologet, bukan hanya penikmat debat lintas agama, tapi seluruh yang punya KTP Islam itu mendaftar sebagai partisipan daripada apologet Islam Indonesia. Gitu loh maksudnya. Kita udah sebutkan yang daftar baru 200, berarti kita lamban bekerja. Kita lamban berarti. Jadi teman-teman yang sudah ada di dalam, ada Ibes bisa menyuarakan, ada Ardi, ada Ariesto, adik-adik saya yang semuanya hebat-hebat ini, tolong cari cara bagaimana supaya rakyat Indonesia itu mendaftar semua di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kenapa? Karena untuk saat ini yang nyata di sosmed benar-benar membela yang nyata itu adalah para apologet Islam Indonesia. Anda lah semuanya ini. Untuk itu sekali lagi saya sebagai pembina di dalamnya yang diamanahkan kemudian menghimbau kepada seluruhnya netizen yang ada baik di channel Zulkifli M. Abbas maupun yang ada di Komal ini dan channel-channel yang berafiliasi dengan Komal blokir permanen, kiranya mohon untuk mendaftarkan diri gitu. Aku jalur WA bang, nggak pandai aku bang. Ya. Mungkin ada jalur WA nanti silakan. Sebentar. Ada yang nanya nih katanya Bani Taiping juga boleh ya, semua Semua yang berKTP Islam ya
Silakan daftarkan diri. Bang Zuma, Iya, silakan. Bang Zuma, Silakan. Aristo orang NTT ya. Aries. Iya, tinggal di situ kalau nggak salah. Jakarta ya. Iya, di Iya, NTT. Saya turun ya, makasih Iya, banyak. iya. Bang Wan, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang hormat, ini aja aku keranin yang ada sosialisasi ditambah cara-cara yang lain. Jadi ada banyak cara untuk gitu loh. Sehingga memudahkan para netizen kita. Iya sih Bang, aku buka link-link itu nggak ngerti, aku ngertinya jalur WA. Aku jalur WA deh, nggak ngerti aku link-link itu nggak ngerti sumpah. Padahal kok nggak salah tinggal dibuka, diklik nama lengkap siapa, statusnya janda atau duda, gadis Pak, jalur WA aja. Habis itu ketik nomor KTP, habis itu foto KTP-nya, udah selesai. Terkirim treng, Anda terdaftar gitu. Masya Allah. Ada yang noise? Dan semua, ya, noise kah aku? Iya, Iya. Ustaz Alif. Aduh, kok semua pernah ikut noise? Iya, banting dulu HP-nya Ustaz Alif. Ustaz Alif. Kasihan HP-nya Pak banting Ketua dulu. kita ini, kasihan. Bagaimana Bang Alif besok jadi? Amir, Ya, daftar. jadi, tapi izinlah kalau noise-nya nggak terlalu keras nggak apa-apa ya. Saya sedikit menyampaikan dulu. Pertama kita ucapkan puji syukur ya kehadirat Allah karena banyak sekali langkah-langkah yang Allah mudahkan dalam perjalanan ini. Kita masih bayi di sini ya dalam hal yayasan ini, tapi insya Allah pergerakan perlahan kita selalu progres setiap harinya. Walaupun mungkin terkesan kita masih agak lambat, dan mohon maaf kepada para guru-guru semua dan para saudara-saudaraku muslim semua yang hadir di sini gitu. Dan tetap dan saya pribadi memang jarang bisa untuk online ya di Komal karena beberapa teknis yang harus saya lewati gitu, dan itu nantilah. Jadi dan cara kita bergabung ini memang kita pikirkan dari kemarin, selalu sarankan dan kita musyawarahkan adalah mari kita lakukan dengan cara yang termudah gitu. Namun memang kita tidak bisa mungkin ya sempurna bagaimana merangkul semua kawan-kawan. Langkah yang pertama ini adalah sudah prediksi kami, perkiraan kami, dan perhitungan kami sudah melalui cara yang termudah karena cukup klik link yang ada, tinggal isi data, isi foto, selesai kan gitu, nanti otomatis terdaftar. Tapi ternyata masih mengalami banyak kesulitan dari saudara-saudara. Insya Allah akan kita pertimbangkan bagaimana cara termudah lagi untuk bergabung ya, untuk bergabung. Dan kita terus bagaimana ketika kita bergabung di sini kan, poin intinya adalah sebenarnya bagaimana kita jadi menambah menambah tali persaudaraan sesama umat Islam. Jadi kita semakin erat di situ persaudaraannya yang berdiri di bawah satu yayasan, terjalin silaturahmi ya, silaturahim lintas daerah bahkan lintas negara. Karena Yayasan Apologet Islam Indonesia ini lingkupnya bukan hanya dalam negeri, insya Allah luar negeri semua pun bisa membuka cabang di luar negeri gitu ya, dan saling membantu dan saling membantu dan saling menolong dalam hal keagamaan maupun dalam hal kebaikan lainnya. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang agama itu salah satu poin dari sekian banyak poin ketika kita bergabung di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kita bersatu berdakwah sesuai dengan kemampuan dan tugas kita. Nanti kita bergerak di dalamnya, ada banyak pendidikan, baik pendalaman agama Islam maupun ilmu-ilmu dalam berapologet dan sebagainya. Dihadirkan juga guru-guru kita yang insya Allah sudah berpengalaman dan mumpuni ya. Seperti itu kurang lebihnya. Dan sekali lagi permohonan maaf buat saudara-saudara semua. Insya Allah kita selalu berusaha yang terbaik, selalu berusaha melakukan yang terbaik. Kita banyak koordinasi dan memang lagi agak sedikit terbatas untuk banyak naik Komal belakangan ini karena ada hal lain. Jadi intinya sudah dibantu juga saudara-saudara kita, dan
kita punya target bagaimana kita benar-benar Yayasan Apologet Islam Indonesia ini menjadi wadah dan pemersatu seluruh saudara-saudara muslim yang ada di Indonesia lintas apapun itu ya, karena tidak memandang madhab, tidak memandang apa, kita semua berdiri di bawah la ilaha illallah. Nah, itu poinnya. Mohon maaf, saya sudahi dulu. Nanti kita ini ya, mengenai masalah sosialisasi itu untuk bergabung ya, sudah banyak link-link yang tertera di situ, tinggal diklik linknya, diisi aja nama, alamat dan seterusnya. Di situ mudah kok, nanti langsung kirim, maka sudah di situ otomatis terdaftar ya. Oke, saya itu dulu, mungkin noise kurang nyaman ya, saya izin bertanya. Terima kasih. Oke. Bang Erik sebentar. Bang Erik, kalau Bang Erik ini diusir, kabarin aja saya ya. Kalau Bang Erik diusir, nggak tahu mau tinggal di mana, kabarin saya ya. Kasih Nggak ini apa-apa. Ustaz, kasih tutorialnya Ustaz Alif, tutorialnya kasih ya, video singkat di TikTok, tutorial cara mendaftarnya Ustaz. Iya, jadi sementara teman-teman di follow aja dulu akun API, di follow, nanti di sana kita satu pintu informasi. Maksudnya ketika ada sesuatu yang penting untuk pengurus, sampaikan kepada teman-teman semua, itu nanti akan terupdate di akun daripada API itu sendiri. Akun TikToknya maksudnya di follow aja, itu di follow nanti kita mengharapkan teman-teman yang ada di divisi digital untuk kemudian memposting tata cara atau apapun yang menjadi kegiatan atau rancangan yang akan diinfokan kepada teman-teman netizen. Demikian. Aristo. Ya. Aristo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ikhwan, perkenal divisi humas kita nih, Abang Ariesto, divisi humas Indonesia. Ustaz Alif Pak Ketu, Gurunda Pak Pembina itu. Orang NTT ya? Saya. Iya. Manado. Iya. NTT mana? Kupang. Salam kenal dari Momere. Salam kenal. Antum dari mana? Kata Bunda Rama Manado, Bunda Rama. Manado, saya Manado. Nah, mana yang betul Manado. sih? Memang bukan Telegram. Mana yang betul? Ini yang mau daftar 500 di TikTok sama yang 697 di YouTube dan yang terafiliasi. Linknya itu ada di akun TikTok Apologetia. Jadi follow sekalian Mas Wan itu. Ini sosialisasi sih, bener sih. Ya, yang di channel juga, channel itu linknya akan kita pin di sana supaya teman-teman bisa kemudian dengan mudah sampai kepada akun Telegram. Banyak yang bertanya, kita sudah klik tapi kok kita tidak bisa komen. Memang betul. Jadi yang hanya bisa komen itu pengurus saja untuk sementara. Nanti ke depannya kita akan buka untuk Telegram ini, semua bisa komentar di sana. Jadi sementara daftar aja dulu di channel Zulkifli 15, itu ada juga pinnya di sana. Yang di TikTok segera ke akun daripada API itu sendiri. Begitu juga channel-channel teman Aristo, kemudian Dinda Kores, silakan ke sana untuk kemudian mengklik daripada link Telegram dari API gitu. Kenapa kita menggunakan Telegram? Karena situ bisa sampai jutaan satu grup seperti itu. Nah, memang belum dibuka untuk komentar umum. Itu hanya informasi-informasi sementara. Ketika nanti ada pertemuan, dan saya minta kepada adik-adik kita ini 2 minggu setelah pertemuan dari Makassar itu sudah ada pertemuan pembicaraan tentang program ke depan seperti itu. Jadi sementara silakan daftarkan diri dulu sahabat-sahabat sekalian
Ya, nanti kita satu suara. Artinya gini, apologet Islam Indonesia ketika ada masalah yang terjadi, kisru yang terjadi di negara kita ini, baik yang kita bisa ketahui melalui sosmed ataupun dari offline, maka itu bisa dengan mudah terupdate nanti dari informasi API. Ada pemurtadan, ada pembangunan masjid dan seterusnya, ada pembangunan rumah ibadah di tengah-tengah pemukiman umat Islam dan seterusnya. Itu bisa terupdate dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi kita satu pintu tentang informasi yang berkaitan dengan dunia perbandingan agama. Seperti itu, teman-teman. Di YouTube ada Telegram itu seperti WhatsApp, Ikhwan. Terus kenapa nggak bikin jadi WhatsApp? Enggak. Karena ini visinya yayasan, skalanya itu nasional. Kalau WA cuma 250, itu mah 1 RW. Iya Pak Hen. Iya tapi Gitu, aduh, makanya ke Telegram. kalau Telegram kayaknya aku nggak bisa download. gabung. Nggak bisa gabung Download aku dong. Alhamdulillah. jalur WA aja. Telegram aku nggak bisa gabung dikarenakan memori HP ku nggak kuat. Jadi aku melalui WA aja kalau daftarnya. Lo gabungnya di Bentar. Ada teman tuh yang kayaknya muslim sih, Bang Yugi Movers ya, orang Pomere. Maksudnya? Enggak, ada teman yang di Dia mau bawah. naik? Yang type Oh, mau naik dia. Yugi Movers. Oh, Coba kalau coba suruh naik aja, suruh naik. Aku tak turun dulu. Siapa nama akunnya? Ustaz Namir. Yugi Movers. Halo, assalamualaikum. Walau nggak dengar loh, sumpah. Warahmatullahi wabarakatuh. So, uni apa Erik? Yugi Movers. Yugi Movers. UK. Kenapa sih nama akun itu susah amat? ya. Nggak ada Oh, itu minta Yugi Movers. permintaan. Minta permintaan, Bang. Bang Yugi Movers, silakan minta permintaan naik. Nanti aku tak turun. Bang Juma, orang biar Malaysia saya boleh tunjuk, daftar. Tadi Boleh, Bang Juma boleh. sudah menjawab. Seluruh Indonesia, luar negeri juga boleh. Sedikit lah ya sebelum saya turun untuk gantian yang lain. Akhi semua dan Sudah minta naik dia, gimana nih? Tunggu Iya, sebentar, dulu. sebentar. Biar saya nanti turun. Saya Aku tak turun aja. Aku sampai di situ aja. Ya. Sampai di kalau situ aja. Bang. oh ya akhi Bang akhir Musa. masya Allah. Ayo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya tadi saya yang mau turun, tapi sebelum turun saya menyampaikan sesuatu dulu ya. Untuk akhi Zuma, macam saya ini, kenapa saya tidak mendaftar? Itu pertama saya gaptek. Yang kedua, saya tidak juga paham bagaimana cara mendaftarnya dan mesti kemana mendaftarnya. Yang ketiga, demi Allah saya malu kalaupun ikut bergabung. Malu pada antum. Demi Allah paling terutama yang saya malu itu pada antum. Terus saya merasa paling rendah, merasa paling hina di antara antum semua, sehingga saya pun tidak mempunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. biasa aja, Ki. Kok bisa kayak gitu? Nah, iya, jadi kalau dahulu demi Allah saya dengan antum ini mau berkata apapun terserah, saya bebas. Tapi setelah akhir-akhir ini saya banyak segan pada antum dan saya merasa paling rendah di antara antum semua, sehingga saya tidak berani, tidak mempunyai mempunyai keberanian untuk bergabung. Dan yang keempatnya, saya takut di dalamnya, ketika saya masuk di dalamnya saya membuat ulah yang akan membuat malu umat Islam. Dan yang kelimanya, saya takut di saat nanti ada hamba Allah yang kemalangan ataupun kesulitan
itu sudah barang tentu ketika saya tidak dapat membantu, saya pasti tidak akan dapat tidur. Itu yang sudah terjadi seperti itu. Maka dari itu saya sekarang tidak pernah ikut nomor grup WA maupun grup-grup apapun. Oleh karena apa? Saya takut. Itu yang saya rasakan selama ini ya. Jadi mohon maaf kalaupun saya tidak ikut bergabung. Oleh karena apa? Sebab ketakutan itulah yang membuat saya selalu tidak ada keberanian. Monggo silakan. Itu saja mungkin, kalau mau diturunkan silakan diturunkan. Jangan. Masya Allah, akhi, itu perasaan antum aja. Apanya? Perasaan antum nggak ada pun masalah kita. Gini Bang Juma, kalau aku bilang Bang Musa jangan terlalu berlebihan, karena Bang Juma juga ya bodoh amat, ya kita gabung ayo gitu. Kita seagama, ayo kita bersatu, kita teguh, bercerai kita ya kawin lagi tuh. Bang Yugi, Ayo ini Bang Yugi. silakan ya ini. Ya, Ini. ya. TikToknya nih. Bang Yugi, move di mana? Di Momere, kayaknya Bang Erik ini ndak asing, kayaknya teman sekolah kalau ndak salah. Masa? Teman SMA 1. Dengar suaraku. Allahu Akbar, orang ngomong. Iya Bunda Rama, bentar. Allah. Angkatan tahun berapa? Tahun 2000. Tahun berapa ya? Pak Yonas kenal? Dia guru bahasa Indonesia waktu itu, masih bahasa Indonesia, belum jadi kepala sekolah. Saya bukan anak Semansa, tapi tahu Pak Yonas. Tunggu, Saya SMP Oke, Praca. mohon maaf dulu Bang Erik, melalui DM aja deh Reoni. Silakan Bunda Rama, mohon maaf bentar dulu. Oh iya. Bentar dulu, kita mau ini promo deh. Silakan Bunda Rama. Mohon maaf ya. Iya, oke. TikToknya ya, link TikToknya ini apologet Islam. Tapi ini ya, pengikutnya sudah 2000-an ini. Oke, saya ini ya sambil Bunda Rama itu saya ngomong bentar Bunda ya. Bunda Rama itu aja lucu ini tuh. Nah ini teman-teman, kartu anggota akan kita verifikasi, ya. Kartu anggota akan kita verifikasi per 1000 member. Setelah terverifikasi, segera kita cetak kartu anggota. Ya, saya ulangin lagi ya. Saya baru dapat WA-nya nih ya. Kartu anggota akan kita verifikasi per 1000 member. Setelah terverifikasi, segera kita cetak kartu anggota. Jadi teman-teman, kalau nanti sudah 1000 nih membernya, maka akan diberikan kartu anggota. Jadi kalian akan punya kartu anggota apologet ya, API ya. Jadi dimana kalian memiliki kartu anggota itu ya. Nah, ya misalnya kalau ada Bang Juma di Medan, tunjukkanlah anggota itu. Bang Juma, aku anggota API loh Bang. Pasti diajak Bang Juma makan. Tapi kalian yang bayar ya. Oke, lanjut. Ya, saya izin boleh? Silakan Bang Aristo. Tawa. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya para senior saya di sini dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama, saya mau menjawab yang di typing tadi. Ini benarnya mana ini? Dari Manado apa dari NTT? Ya kan? Gitu. Jadi kenapa saya jawab tadi dari NTT? Karena saya pernah diamanahkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid sebagai Ketua Mu'alaf Nusa Tenggara Timur. Jadi saya diamanahkan sebagai Ketua Mu'alaf Nusa Tenggara Timur itu selama 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih. Nah, asli saya, bapak saya dari Manado, ibu saya dari Poso, Sulawesi Tengah. Jangan tanya-tanya lagi ya, udah capek saya jelaskan. Gitu. Yang kedua, saya mau menjawab driver asli saya. mana Bang? Asli mana Bang Aristo? Asli Sulawesi saya. Asli Oke, dari sengaja Sulawesi. aku nanya. Soalnya tadi katanya gitu. jangan tanya-tanya lagi, jadi sengaja aja. Asli mana Bang? Gitu ya. Iya. Jadi
itu kemudian ini brother kita ini yang sangat saya cintai lama kita, antum terlalu bermain perasaan gitu ya. Justru kita begini, Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Jadi Rasulullah katakan, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti dia mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku dia akan bersama-sama dengan aku di surga nanti. Nah teman-teman, nah jadi kita semua ini diperintahkan untuk berjamaah karena itu adalah bagian dari sunnah baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika antum tidak mau bergabung bersama kita, itu antum berarti tidak mau berjamaah, begitu. Berarti antum tidak cinta Rasulullah. Yang kedua, kami paham betul kenapa kemudian kami membuat satu wadah, ya, ini untuk saling mengisi kekurangan kita. Kita semua ini tidaklah lebih pintar, tidak ada yang pintar kita ini ya. Semua itu hidayah, inayah, ilmu, pengetahuan itu Allah yang punya, gitu. Nah jadi itu bukan satu alasan saya kira. Yang kedua gini, dengan antum merasa khawatir dengan saudara-saudara kita yang lagi sedang saya diangkat sebagai ketua Mualaf Nusa Tenggara Timur. Setiap hari problem bagaimana memikirkan umat para mualaf waktu itu luar biasa, ya. Dan masalah-masalah yang timbul itu terlalu banyak dan tidak semua bisa tercover, bahkan tidak tercover. Tapi nggak apa-apa, itu bukan karena bukan karena kita tidak mau, ya, tapi memang Allah belum izinkan kita untuk membantu saudara-saudara kita dari sisi rezeki. Jadi jangan khawatir, ya. Kalau misalnya antum gaptek begitu, kita bisa bantu, ya. Kita bisa kita bisa sharing, bisa bersinergi, Ana bisa bantu antum untuk registrasi. Kemudian yang terakhir, kita sadar betul kita semua ini punya kekurangan. Kita sadar bagaimana setiap kita itu punya masih punya sifat egois, ya. Kita masih punya sifat merasa tinggi hati gitu. Ya. Saya sudah beberapa kali bergabung bersama teman-teman, bersinergi dalam urusan dakwah, ya, termasuk saya itu sering. Kita kadang-kadang dalam setiap berjamaah itu kadang-kadang kita selisih kadang-kadang kita berbeda pendapat. Nah, tapi paling tidak di sini dengan kita berjamaah kita saling mengisi, kita belajar dari kekurangan kita belajar dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik gitu. Dan teman-teman, kita gabung di API ini, ya, itu bukan karena kami lebih hebat, kami lebih pintar, kami lebih soleh, kami lebih taat dari teman-teman lain. Enggak. Ya, tadi Gurunda Zuma sudah sampaikan, ya, motivasi organisasi ini kita bentuk adalah yang paling pertama menjalin ukhuwah Islamiyah, ya, membuat satu wadah untuk tempat kita saling bertukar pikiran, sharing sesama Muslim, dan yang paling utama itu bagaimana kemudian dengan segala keterbatasan dan kemampuan kita coba peduli terhadap saudara-saudara kita. Dan kalau memang seiring jalannya waktu organisasi yang kita buat ini belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada para saudara-saudara kita, itu harap dimaklum batas kemampuan kita. Allah Maha tahu.
Jadi teman-teman gabung bersama kami ya. Kalaupun ini besar itu bukan karena kami. Ini besar itu karena dukungan dan partisipasi dari teman-teman semua. Ya, dari sahabat-sahabat semua, sahabat Ikhwan Fillah. Kalau kita sudah bersatu, sesuatu yang paling ditakuti oleh para musuh-musuh Islam adalah ketika Islam itu bersatu seperti bersatunya umat muslim di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah ini teman-teman, jadi Aki Ali Musa apa ya bahasanya, masa belum perang kita sudah menyerah, kan gitu. Yang Anda tahu, kita ini sudah lama sekali kita berada di dunia diskusi, dunia apologet ya. Kita sering kadang-kadang berselisih paham, berselisih pendapat, itu biasa terjadi ya, nggak ada masalah kan gitu, aman ya. Yang penting tetap kita teguhkan hati bahwa kita adalah umat Muhammad SAW yang hadir spesialisasi di akhir zaman untuk kemudian mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia kepada yang mungkar. Takbir, Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan yang lain. Erik, mungkin ada mau ini ditanya lagi. Erik. Yo. Ya. Assalamualaikum. Enggak sih, nanti gue lanjut DM sama Ya. sama ini Ustadz Alif. Oke. Ustadz Alif nanti lanjut di DM ya. Ada beberapa hal yang gue perlu tanyain sih bang. Ya, Kore, silakan. Ya, jadi Wan ini ya sekalian ya, soal bagaimana cara mendaftar API. Jadi bisa dilihat di sini ya. Tolong dong share YouTube aku. Bukan deh yang layar. Iya, sip. Jadi di sini bisa dilihat. Misalnya kita masuk ke sini, Wan. Kita masuk ke TikTok nih. Masuk ke TikTok. Malah kepencet. Tunggu ya. Nah, masuk ke TikTok, terus cari ini, Apologet Islam Indonesia. Nanti di sininya ada link. Tuh, ada link tuh. https://t.me itu Telegram punya. Kita klik. Langsung join. Nah, kalau yang bisa alhamdulillah bisa langsung masuk. Cuman kalau yang nggak bisa, maka Ikhwan harus manual, harus download Telegramnya dulu. Bentuknya Telegram kayak gimana? Nah, kayak begini. Nih, ini Telegram. Jadi langsung manual itu download Telegramnya, search Apologet Islam Indonesia. Di search begini, cut. Nah, di search di sininya Ikhwan. Nah, di sini di search di pojok kiri seperti biasa. Dia kayak WhatsApp, Telegram itu kayak WhatsApp. Nah, terus kita ambil apa ya namanya, lupa. Oh iya, Apologet. Namanya lupa. Ya, yayasan lupa, enggak dong. Apologet Islam Indonesia. Ini di tab ya. Di tab di sini. Nah, langsung join aja seperti biasa nih. Joinnya ada di bawah. Udah? Tuh aku join. Nah, gitu Ikhwan. Bisa ya? Gitu. Jadi cari dulu ke Apologet Indonesia, di bawah foto ada link, itu klik. Untuk yang bisa maka download dulu Telegramnya, search di sana. Untuk yang nggak bisa tapi ada Telegram, ya masuk ke Telegram, langsung search di Telegram. Gitu ya, Kang kawan. Alhamdulillah kalau mudah dimengerti. Enggak. Kok masih pada ini ya? Apologet Islam Indonesia ini untuk semua muslim yang ada girohnya di jihad fisabilillah, jalur dialog lintas iman itu. Oke? Semangat. Siap. Ya, ini untuk yang kelahiran lu ke bawah mudah. Cuman kan muslim itu ada yang 70-an ke atas kayak Ukti Esti itu. Susah itu.
Di search bisa di search tapi ketiknya yang lengkap. Kalau apologet nggak ada, pakai apologet Islam. Nggak ada juga tambah Indonesianya, nggak ada juga Gurunda Zuma, nggak ada juga Kores gitu. Nanti ketemu kok. Tapi untuk formulir susah diisi. Itu dia yang formulir aku nggak dikasih tahu. Di mana formulirnya? Iya. Jadi masalah formulir gini ya teman-teman ya. Yang sudah bisa mengisi, ya alhamdulillah. Yang belum bisa gini, sabar. Ini kita juga baru terbentuk. Kita coba ke depannya ini bisa lebih mempermudah teman-teman yang ingin bergabung, gitu ya. Jadi kita masih masih dalam tahap berbenah ini, begitu teman-teman. Oh ya, ini aku tambahin Bang Resto. Ini linknya itu ada di grup Telegramnya Ikhwan. Jadi join dulu Telegram, baru daftar di Telegramnya gitu. Ini linknya tuh link. Nih, tuh link. Ini linknya ya. Ternyata caps lock pengaruh untuk ya udah tuh jangan pakai caps lock. Gitu aja deh. Semoga ini ya kasih tahu ke yang lain dan sebarkan link ini kepada saudara dan kawan-kawan muslim yang memang tergerak untuk berada di dunia ini, Ikhwan. Siapa tahu kita jadi partai kan, insya Allah. Semangat demi Indonesia yang lebih baik dan integritas umat muslim di Indonesia. Allahu Akbar. Lanjut. Allahu Akbar. Ini juga gini ya, teman-teman yang ada saya lihat itu yang protes menggunakan kata apologet. Ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Tidak usah gimana ya bahasanya, jangan terlalu khawatir dengan sesuatu yang tidak penting ya. Jadi jangan mempermasalahkan sesuatu yang tidak terlalu penting gitu. Percayakan saja bahwa di dalam pembentukan ini kami melibatkan banyak para guru-guru kami, para senior-senior kami, ya. Nah, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Kata apologet itu kita pahami dulu apa definisi dari kata apologet, ya. Jadi jangan terlalu sensitif kepada hal-hal yang nggak penting, gitu. Yang penting, ayo jangan perbanyak protes kepada hal-hal yang nggak penting. Gitu. Itu kira-kira ya dari saya. Ya, silakan. Kasih ini Bang Resto, kasih Gurunda. Ayo Gurunda. Marahin Gurunda yang protes-protes. Jadi gini, mantap sekali ini ya. Saya padahal sudah zikir menuju tidur, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, kalau teman-teman itu protes, dasarnya mungkin ada dua. Yang pertama, karena yang pertama menggunakan istilah apologet itu muncul dari kalangan cendekiawan Kristen di dalam memahami kemudahan pembelaan iman Kristen terhadap ronrongan yang terjadi di internal mereka pada masa itu. Apologet itu sendiri artinya adalah pembela, ya, pembelaan iman. Ketika ada kata Kristen, barulah disebut pembelaan iman Kristen atau pembelaan prinsip-prinsip yang terkait dengan Kristen. Nah, itu yang pertama. Kemudian, kenapa yayasan kita menggunakan kata apologet? Kalau mau kita katakan bahwa apologet itu adalah disiplin ilmu, maka disiplin ilmu yang dimaksud sini adalah pembela terhadap iman Kristen. Maka ya biarkanlah yayasan apologet ini tampil sebagai pembela iman Kristen, tapi Kristen yang sesungguhnya. Apa itu? Bahwa Kristen itu adalah agama yang berasal dari Antioquia, yang harus dibela, tidak boleh kemudian dicampur adukkan dengan agama Yahudi. Kita dudukkan perkara Kristen sesuai dengan materi-materi Kristen itu sendiri. Maka dari tadi hari ini saya kenapa membahas tema ini tadi? Kenapa kitabnya orang Yahudi didudukkan pada kitabnya orang Kristen?
Orang Kristen harus menjelaskan ini. Artinya pembelaan iman Kristen harus ditegakkan oleh orang Kristen itu sendiri. Dengan bantuan apologet, kita akan memahamkan kepada mereka bahwasanya Kristen itu agama independen yang hanya menggunakan kitabnya orang Yahudi sebagai pelengkap daripada gerakan ajaran Kristen itu sendiri. Ini pasti dan harus diketahui oleh teman-teman Kristen. Apologet Kristen pembela iman Kristen, apologet Islam pembela agama Islam. Apa yang bermasalah di situ? Wah, itu istilah kami. Nah, ini poin kedua. Kenapa latar belakang penggunaan apologet ini digunakan oleh yayasan kita? Yang pertama, supaya orang sebelah itu merasakan betapa sakitnya ketika ada istilah-istilah yang Islami digunakan oleh Mama mereka. Risto mute bising. Dari tadi sebenarnya ini ya. Supaya orang-orang di sebelah itu tahu, ternyata ketika ada istilah yang berasal dari internal kita digunakan oleh agama lain, menyakitkan hati kita. Baru satu kata apologet digunakan oleh apologet Islam, sudah keriting rambutnya gitu. Bagaimana dengan mereka yang menggunakan kata Alkitab, Allah, Nabi, Rasul, Ruh, Kudus, ayat, iman, syafaat, mukjizat, berkah, hikmah, ilham, wahyu, dorong oleh mereka. Kita harus satu kata apologet sudah membuat geriting giginya, supaya mereka sadar bahwa ternyata mengambil yang bukan hak kita itu adalah menyakiti orang lain. Jadi kalau teman-teman internal Islam aja ada yang protes, silakan. Argumentasi terbaik yang Anda kemudian ingin sampaikan ke Bang Suma, silakan. Mari kita adu argumentasi. Gunakan disiplin ilmu yang Anda punya, tentu dengan etika-etika yang baik. Mari kita diskusi dengan baik. Kenapa dan apa alasan Anda mengatakan bahwa itu adalah salah ketika seorang yang ingin membela keyakinannya dengan menggunakan kata apologet? Apa yang salah di situ? Apa yang keliru di sana? Apakah apologet itu adalah bahasa Kristen? Berasal dari agama mereka? Tidak. Tidak ada. Mana coba buktikan kalau apologet itu adalah hak prerogatif agama Kristen? Apa dasar pijakannya? Apakah apologet itu muncul nanti setelah ada Bible? Tidak. Tidak sama sekali. Berbeda dengan kata-kata yang sangat prinsip di dalam Al-Quran, yang memang murni berasal dari Al-Quran, yang kemudian diambil oleh mereka. Ya, jadi teman-teman sekalian yang Muslim yang mungkin tabu dengan perkataan-perkataan dengan kata apologet ini, ya izinkan kami menggunakan itu demi untuk menyadarkan teman-teman di seberang bahwasanya ternyata adalah hal yang tidak mengenakkan ketika apa yang kita anggap sebagai hak kita ini kemudian diambil oleh orang lain. Padahal kata apologet ini adalah murni bahasa Yunani yang bukan merupakan kitab suci. Berbeda dengan Allah. Allah ini adalah nama Tuhannya umat Islam. Rasul ini adalah gelar mulia kepada Nabi Muhammad SAW, nabinya umat Islam. Alkitab adalah kata yang suci buat kitab sucinya umat Islam. Itu yang perlu teman-teman pahami dengan baik. Jadi kalau misalnya ada teman dari Islam sendiri yang ingin berdiskusi lebih jauh, silakan mari kita berdiskusi dengan baik. Kenapa dan mengapa apologet Islam Indonesia menggunakan kata apologet? Oke, jangan membesar-besarkan sesuatu yang kecil, sementara sesuatu yang besar di luar sana kita diam 1000 bahasa untuk kemudian menyuarakan kebenaran. Demikian. Baik,
Saya tambahkan ya teman-teman ya. Kata apologet itu kita tidak menggeser makna dari apa yang sebenarnya definisi dari apologet. Jadi nggak masalah. Apakah kemudian kita menggunakan kata apologet itu mengurangi iman kita sebagai muslim atau haram lah atau apa? Nggak ada. Kita pergunakan seperti biasanya, ya, dan tidak ada masalah. Dan menurut saya apa yang dimasalahkan gitu. Gimana? Jadi kemudian teman-teman ya, jangan terbiasa curhat di luar sana karena ketidaksetujuan teman-teman, lalu menganggap ini sesuatu yang salah, ya kan? Salahnya di mana? Tidak ada salahnya. Jadi saya kadang-kadang lucu, memang ya ada beberapa teman-teman muslim ini lebih semangat protes dari ketimbang hadir ambil bagian dalam sebuah perjuangan. Nah, ini kita belajar merubah paradigma kita lah. Jangan terlalu kaku dengan hal-hal yang nggak penting. Yang kedua, menggunakan kata apologet ini juga menurut saya bagus, karena ada beberapa saudara-saudara kita yang memang label mereka mu'alaf, belum lama memeluk Islam, ya. Nah, mereka lebih familiar dengan kata apologet. Nah, justru ini kan membantu kita untuk bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang baru mampir hadir menjadi seorang muslim ini lebih mudah untuk mengenal Islam, belajar Islam, dan banyak hal tentang Islam. Gitu teman-teman ya. Tuh, lanjut, saya standby. C, suara saya masih kedengaran? Masih Gurunda. Oke. Jadi perlu juga ditegaskan kembali ini kepada netizen yang ada di bawah ya, bahwa nanti di tahun 1900-an ya, tepatnya di tahun 1970-an, jadi baru kemudian apologetika itu disahkan menjadi sebuah disiplin ilmu teologis yang khusus di bidang kekristenan. Yang perlu dipahami di sini adalah bahwasanya apologetik ini sendiri itu memang kita akui berasal dari bahasa Yunani, apologia. Tetapi yang perlu dipahami di sini bahwa kata apologet ini itu digunakan sebagai pidato pembelaan. Pidato pembelaan yang jauh sebelum Kristen itu ada, itu sudah digunakan. Jadi orang-orang yang ada di kota Athena di zaman dulu, yang udah jauh dari zaman kita sekarang, itu mereka mengartikan bahwa apologetik itu adalah sebagai sebuah pembelaan dalam konteks pengadilan yang lazim, yang digunakan sebagai prosedur peradilan. Jadi bukan apologet itu muncul dari Kristen, enggak ada cerita itu. Nanti di tahun 970-an sekian gitu, barulah apologetik itu menjadi salah satu disiplin ilmu teologis. Itu. Jadi kita harus belajar seketika kemudian muncul narasi yang dibuat untuk mendapatkan sebuah kata yang tepat untuk yayasan kita ini, maka ide apologet itu muncul dikarenakan kita sudah belajar sebelumnya. Bukan seketika ini. Saya sendiri banyak baju yang di sebelah kanan saya itu, sebelah bagian kanannya itu tertulis apologet, sebelah kirinya itu tertulis nama saya sendiri. Banyak baju saya kayak gitu. Kenapa? Karena saya paham sejarah kapan munculnya kata apologet itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, meskipun sekali lagi saya katakan itu adalah bahasa Yunani, tetapi apologet itu nanti disahkan menjadi sebuah disiplin ilmu teologis di tahun 1970-an. Itu yang perlu dipahami. Sehingga latar belakang munculnya istilah apologet ini itu adalah
ketika adanya kegiatan pembelaan terhadap suatu konteks pengadilan yang lazim digunakan untuk prosedur peradilan. Jadi setelah didakwa, sang terdakwa diizinkan untuk memberikan sanggahan terhadap tuduhan apapun yang diberikan dengan sebuah pembelaan. Nah, pembelaan inilah kemudian yang disebut pertama kali sebagai apologia. Ya, itulah yang perlu kita pahami, seperti kasus bagaimana Socrates kemudian dari konsep ini muncul kemudian pemahaman-pemahaman yang juga menggunakan sistem yang kemudian Socrates gunakan terhadap Plato, kemudian banyak hal lah yang pada intinya kemudian muncul narasi dialog yang disebut diapologi. Nah, ini adalah hal yang sederhana yang ketika orang berbicara tentang sejarah, tentang apologet, pasti akan tahu. Pasti akan tahu. Untuk itulah kemudian ya terlalu minim dan kita terlalu berlebih-lebihan ketika hanya dengan kata apologet ini sehingga wah, kita tidak boleh daftar, kita jangan daftar deh. Kenapa di situ ada apologet? Terlalu berlebihan dan alay kali kurasa kalian. Kalau itu yang menjadi alasan. Ya, sekali lagi saya katakan, nanti pada tahun 1974 barulah kata apologetika itu disahkan sebagai sebuah atau salah satu disiplin ilmu di dalam ilmu teologis yang ya menurut teman-teman itu adalah bagian dari disiplin ilmu pembelajaran tentang agama Kristen. Demikian. Jadi nggak usah khawatir. Terima kasih. Lanjut yang lain. Ya, saya kira gini. Mohon maaf sebentar, gini gara-gara gini kok banyak banget yang WA aku, gimana cara bergabung? Kan udah dijelasin. Teman-teman tolong jangan WA, udah dijelasin panjang lebar. Tadi ada Kores, Bang Aristo, Bang Juma. Kenapa kalian WA aku? Sini udah dijelasin semuanya. Oke, lanjut Bang Aristo. Iya sih teman-teman ya, masih banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan, masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Tidak usahlah sesuatu yang gak penting dijadikan masalah. Ayo gabung bersama kami, ambil bagian dalam perjuangan ini. Semoga apa yang menjadi niat dan usaha kita ini menjadi asbab kebaikan baik diri kita, keluarga kita, saudara kita, bangsa, agama, dunia dan akhirat. Ya, itu sih teman-teman. Lanjut. Iya, ada yang bertanya, Dinda, ada yang bertanya bayar berapa kalau daftar? Nggak ada bayar-bayaran. Mau ngapain? Nggak ada bayar-bayaran di API, nggak ada. Jadi kenapa kita ngumpulkan banyak orang? Kita mau ngapain ini? Oh, mungkin kita mau disuruh bayar pencari keuntungan. Tidak, wallahi tidak ada niatan, tidak ada tujuan seperti itu. Maksud daripada pendaftaran kita ini supaya orang-orang yang menyuarakan perbandingan agama, orang-orang yang menuntut agar dihilangkan nama Allah di dalam kitabnya teman kita Kristen itu banyak. Bukan cuma para apologet ini aja yang menyuarakan, tetapi netizen semua yang mendaftar. Jadi kalau jumlah kita sudah mencapai jutaan, dari suara jutaan inilah kemudian menyuarakan suara umat Islam ketika ada sesuatu seperti misalnya ada yang kita inginkan agar yang noise ditutup dulu, kan gitu. Nah, maka jutaan manusia ini akan menulis di bawah tutup mute supaya tidak noise, gitu maksudnya. Jadi kita menginginkan bukan masa untuk membuat satu kericuhan, tidak. Bukan. Jadi kenapa harus kita daftar? Supaya gerakan-gerakan apologet ini benar-benar nyata didukung oleh umat Islam di Indonesia. Tuh, tapi kan kita belum tahu visi dan misinya. Makanya 2 pekan ini kita sedang menggodok visi dan misi. Nanti kita akan paparkan apa visi misi daripada
apologet Islam Indonesia. Begitu. Tengok aja nanti visi misinya. Dan ingat, kita sampaikan di sini juga bahwa pemerintah sudah memberikan pengesahan, sudah sah. Pemerintah tidak mungkin mengizinkan berdirinya Yayasan Apologet Islam Indonesia ketika dia melihat dari akte pendiriannya itu ada sesuatu yang tidak baik, baik untuk negara maupun untuk agama. Karena pemerintah melihatnya baik, tujuannya baik, visi misinya baik, maka disahkan baik dari hukum dan HAM itu sudah keluar izinnya. Jadi nggak usah khawatir. Ini tujuannya cuman baik aja, supaya terstruktur semua gerakan-gerakan para apologet. Kita berbicara berdasarkan ada yang kemudian menjadi payung hukum. Ketika ada sesuatu yang terjadi di antara kita, maka yang menjadi payung hukumnya di mata negara itu adalah yayasan ini. Begitu. Bukannya kumpul-kumpul untuk dimintai sembako. Wah, kita sudah punya banyak masa, ada 1 juta, kita minta duit yuk sama mereka. Bukan begitu tujuannya. Ya Allah ya emak, bukan begitu. Tujuannya hanya semata-mata untuk membuktikan bahwa umat Islam bersatu di dalam menaungi orang-orang yang menyuarakan tentang perbandingan agama dan membela agama Islam itu sendiri. Gitu loh maksudnya. Besok hari kalau ada yang tidak benar di dalam pergerakan apologet Islam Indonesia, ya udah tinggalkan. Kan tidak terikat. Gak ada baiat, tidak disumpah. Oh, di atas Quran, aku bersumpah, aku tidak akan. Tidak ada yang kayak gitu-gitunya, gak ada. Terlalu jauh kali. Ini kita hanya karena mewadahi para apologet. Sebelah sana berdialog, sebelah sini berdialog, sebelah situ berdialog. Tapi nafsi-nafsi. Masing-masing hanya ingin bersuara. Tapi kalau kita satu gerakan, satu gebrakan, satu tindakan, satu hati, satu visi, satu misi, Islam itu jaya karena bersatu. Islam banyak, tapi berpisah-pisah untuk apa? Tapi kalau kita banyak, tapi kita bersatu, itu baru kuat. Iya, Menkumham betul. Ya, Kementerian Hukum dan HAM itu sudah keluar izinnya. Kalau perlu nanti kita umumkan, kita perlihatkan kalau perlu. Ini kita bukan jaringan teroris, bukan. Mana ada jaringan teroris pakai lembaga-lembagaan, pakai akte pendirian dari notaris? Bukan. Ini kita di dunia apologet, dunia dialog lintas agama. Kita punya niatan menyatukan para apologet ini supaya berada di bawah suatu wadah yang sah gitu loh. Sehingga ketika ada permasalahan, API pasang badan bahwa yayasan yang melakukan pergerakan. Ketika ada pelaporan, yayasan yang melakukan tindakan. Ketika ada hal yang perlu dibicarakan dengan pemerintah yang terkait dengan debat agama, maka API yang kemudian pasang badan. Itu maksudnya. Sehingga kita butuh teman-teman ikut bergabung di dalamnya. API adalah organisasi besar atau yayasan besar di mana rakyat Indonesia yang beragama Islam itu semuanya terdaftar di situ. Itu aja pun, supaya kita ini tidak dikotak-kotakkan. Yang dari Muhammadiyah daftar juga, yang dari NU daftar juga di sana, yang dari Jamaah Tabligh, yang dari Salafi, yang dari mana-mana, semua daftar di sana. Sebagai apa? Sebagai pemersatu umat, apilah namanya. Tetapi wajahnya itu adalah dialog lintas agama. Begitu. Mohon maaf, Gurunda. Aku masih nulis. Mohon maaf sebentar, Gurunda. Ya. Tolong lihat video yang baru saya kirim. Penting. Video penting. Ya.
Baik. Oke, silakan diambil alih Dinda, silakan. Siap Gurunda. Ya, kita tambah berbagi informasi lagi karena kebetulan juga kita beberapa hari ini lagi intens ya dalam pembahasan berkaitan dengan program-program penting di Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Juga lagi intens juga komunikasi tadi juga beberapa memperkenalkan diri ya, diri kita dari Apologet Islam Indonesia ini ke pihak MUI, dan alhamdulillah mendapat sambutan baik. Tadi juga dengan saudara kita Bro Aristo sudah ngobrol dan kita bagaimana bersinergi dengan MUI kan gitu. Insya Allah kita akan terus ya, kita menjaring terus saudara-saudara kita muslim di sana, dan kita sampaikan bahwa kita ini hadir berdakwah ya dengan cara bagaimana dakwah kita itu di lintas agama. Makanya dari penamaan dan sebagainya itu menyesuaikan, dan itu sudah sangat tepat kan gitu ya, Yayasan Apologet Islam Indonesia, karena kita berdakwah lintas agama. Dan beberapa bahkan tadi itu cukup bagus gayung bersambut, sehingga banyak saudara-saudara kita yang mualaf di sini kan gitu kan. Dan kebetulan MUI sangat mendukung program mualaf itu kan, ada program dakwah khusus ya, bagaimana tentang membina para mualaf, dan kita juga ada program di sini membina para mualaf, bagaimana para yang baru mualaf ini kita didik, kita gembleng dari segi keagamaan di internal kita, di Islam kita, jangan sampai langsung debat dan sebagainya gitu. Mereka bekali iman Islam kita sampai menguasai benar-benar Islam, baru nanti kita bagaimana berdialog lagi dengan lintas agama dan sebagainya. Insya Allah ini dapat dukungan yang sangat baik dari saudara-saudara kita, contohnya dari pihak MUI ya, dan nanti kita akan lanjut dapat kabarnya, insya Allah besok ketemu kan gitu. Dan juga dari saudara-saudara kita yang lain, dari guru-guru kita yang lain kayak gitu, karena memang sesuai dengan jalur yang kita lalui, dakwahnya adalah lintas agama kan gitu. Dan resmi betul sudah terdaftar, bahkan sudah sah, keluar SK-nya dan sebagainya per hari ini ya, dari Kemenkumham gitu, tadi sudah dapat kabarnya. Jadi buat saudara-saudaraku mungkin yang mempermasalahkan, ya kita sudah menyampaikan yang terbaik, informasi yang terbaik, tapi kalau memang terus ya kita biarkanlah gitu ya, kita akan fokus berjalan dari yang termudah. Kita selalu menyampaikan kepada saudara-saudara kita, mari kita mulai dari yang termudah, dari yang bagaimana kita bisa memulai ini bertahap, perlahan-lahan, insya Allah kita makin terus membesar, dan memang kita menjaring seluruh saudara kita, menyatukan umat Islam dalam ranah diskusi lintas agama ini. Makanya kita sedang berprogram, yaitu lagi digodok sangat dalam sebenarnya di belakang layar kita bersama beberapa divisi ya, dari divisi untuk Litbang, bagaimana pembekalan ilmu sedang digodok. Kebetulan juga kelasnya sudah berusaha kita siapkan secara online gitu kan, Zoom sudah kita siapkan per hari ini, sudah selesai alhamdulillah, dan seterusnya beberapa poin program juga sudah kita siapkan buat saudara-saudara yang bergabung. Insya Allah tujuan kita memang menyatukan ya dakwah kita ini, tidak membawa bendera manapun, semua kita berdiri di bawah bendera la ilaha illallah. Itu poin yang terpenting, dan kita bersatu, kita merasa saudara. Itulah yang bikin aku Suara kendaraan. bisa ngomong. Oh, suara kendaraan. Aku bingung, di kamar sinyalku buruk, keluar suara kendaraan. Ya alhamdulillah, daripada aku Seperti jauh Ustaz Alif harus di angkasa, luar angkasa kayaknya. Ya sudah. Ya itulah pokoknya Derita ya. Ustaz Alif. Nggak apa-apa nanti, karena ya kita juga menunda pulang hari ini. Sebenarnya insya Allah besok kita sudah mulai fokus ya. Intinya begitu ya, buat saudara-saudara, kita mempererat tali persaudaraan, karena ketika kita sudah bergabung, insya Allah dimanapun kita berada, kita bertemu dengan saudara-saudara kita, terutama yang seagama dan satu perjuangan. Itu poin yang terutama. Wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Mari kita berpegang teguh di dalam tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Itu poinnya. Terima kasih. Semoga tidak ada yang noise lagi. Ya, jangan bercerai-berai kata Ustaz Alif. Kalau udah terlanjur cerai ya kawin lagi ya. Nah, ini mungkin nanti Bang Juma ada yang mau dibicarakan. Aku ya tunggu.
Aduh, payah ini, parah ini, parah ini, parah. Ngade-ngade lah memang. Ya, nanti mungkin sebentar nih Gurunda akan bicara. Ya, mungkin ada yang penting mau disampaikan Gurunda. Aku no comment. Kores, ada yang mau disampaikan? Oke. Kores, kau masih tidur atau sudah bangun? Kores. Oke. Tuh kak. Oke, Bang Aristo silakan, ada yang mau disampaikan. Enggak ada, saya cukup sudah terwakilkan kepada senior saya. Ya, bangun lagi lah kalau ini caranya. Iya. Kores. Apa tuh? Apa yang mau diomongin? Oh iya. Jadi ya namanya rumah pasti ada ribut, itu biasa lah, biasa. Balik lagi ke konsep hidupnya Kores. Ketika melihat sebuah peristiwa atau kejadian atau sebuah fenomena, kalau kita itu jenaka, maka dia menjadi jenaka. Kalau kita anggap masalah, maka dia jadi masalah. Begitu. Makanya ikuti Kores. Make it fun, through it simple. Beh. Oh ya, Akhi Sidik ini ya dikeroyok 7 orang, Masya Allah. Keren. Itulah Muslim. Satu Muslim itu dengan 1 batalion Tritung, ikhwan. Karena Tritung itu cuma semut. Mereka tuh nggak bisa ngapain kita, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Mau apa mereka? Mereka kalau sakit hati mau apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Lemah. Nanti tunggu anak cucunya baru. Gitu. Ya gitu. Lihatlah sejarah agamanya. Awal-awal ada, oh iya, ampuni, maafkan. Udah nggak usah dibalas. Sok iye. Lo nggak punya duit buat beli pedang juga. Lihat kau lupa sudah punya ini. Apa tuh? Ya, jangankan Sidik atau yang di atas ini. Saya aja lawan 7 otennya pada kabur. Iya, gitulah ikhwan. Mereka cuma bisa pakai mulut. Kenapa? Karena Tuhan mereka huruf-huruf. Nggak tahu apa yang pada mulanya adalah itu. Pada mulanya adalah apa? Nah, kan Pada mulanya adalah aku diciptakan dari aku lupa aku diciptakan dari mana. Gak tahu nih mak ini, nanti aku tanya. Ini apa sih hadis Bukhari 483? Cobalah kita aja ya supaya ada bahan. Bukhari 4853. Wah, alhamdulillah. Ya kalau udah tahu di sana ada penghujatan, kenapa ke sana? Di sini. Jangan ke sana. Diem di sini. Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW hingga sampai pada suatu dinding yang dinamakan Asyaud. Kami terus berjalan hingga sampai pada 2 dinding dan duduk di antara keduanya. Lalu Nabi SAW bersabda, duduklah kalian di sini. Beliau pun masuk, ternyata telah didatangkan seorang perempuan Bani Jun dan ditempatkan di rumah yang ada di Kubah itu, yaitu rumah Umayyah binti An-Nu'man bin Syarahil yang saat itu sedang bersama pelayan dan perawatnya. Ketika Nabi SAW menemuinya, beliau bersabda, serahkanlah dirimu untukku. Wanita itu berkata, apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata? Maka beliau pun menunjukkan tangannya dan hendak menyentuh dan menenangkan. Akan tetapi wanita itu berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kamu telah berlindung dengan zat yang Maha melindungi. Setelah itu beliau keluar dan berkata, wahai Usaid, berilah ia 2 helai pakaian dari katun dan kembalikanlah ia kepada keluarganya. Dan Al-Husain bin Al-Walid An-Naisaburi berkata dari Abdurrahman dari Abbas bin Sa'id dari bapaknya Sa'id, Nabi SAW menikahi Umayyah binti Syarahil, dan ketika itu dipertemukan dengan beliau, beliau pun merangkulkan tangan kepada wanita itu. Sepertinya wanita itu tak menyukai hal itu, maka beliau menyuruh Abu Sa'id untuk menyiapkan bekal untuk wanita itu, kemudian memberikan 2 helai pakaian dari katun. Oh iya, jadi ini yang jarang diketahui oleh kawan-kawan Tritung, Nabi Muhammad SAW itu memang ada 2-4 kali ditolak lamarannya oleh
wanita itu. Bukhari ikhwan, as-sahihun itu Bukhari dan Muslim gitu. Bukhari itu cuma satu hadis yang dhaif, Muslim itu 3. Aduh. Ustaz Sidik win ya, Masya Allah. Sakti. Siapa yang bisa ngalahin ini, Pak? Oh ya, sekali lagi ya, ikhwan, jargon, kalau kita belum ngasih tahu jargon ya. Kita harus kasih tahu dulu jargon Kores terbaru 2023. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menikahkan para syuhada dengan 72 bidadari. Tuhan yang berhala adalah Tuhan yang mengawini ciptaannya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga tidak tersesatkan menyembah Tuhan yang doyan kawin. Allahu Akbar. Itu. Bayangkan kawan-kawan, bayangkan mau kalian masuk surga, terus ketika masuk surga kalian melihat bapak atau anak laki-laki bungsu kalian sedang terlentang atau menungging. Ini apa? Surga apa ini? Gitu loh. Surga apa yang seperti itu, ya kan? Makanya Tuhan yang benar itu yang maha suci dan maha tinggi subhanahu wa ta'ala, dan memberikan dia para syuhada itu 72 bidadari. Itu Tuhan yang benar, bukan yang ngawinin ciptaannya. Lo kira Zeus ngawinin ciptaannya? Yaudah nih lu dengerin aja nih daripada nggak ada ini Kores. Selagi sambil atau Bang Juma udah monitor Gurunda, ada yang mau disampaikan Gurunda? Oh, ternyata Gurunda belum monitor. Ya udah. Ini. Ya, itu ya. Ini ada yang mau ngomong sama Res. Silakan Apa kamu sih? hadapin Res. Ini panas sekali kalau kita lagi diskusi orangnya. Karena ya, Pak. Oke, selamat malam Buser. Ayo, silakan. Ya. Kalau gitu aku nyimak di bawah deh. Sambil rebahan mempersiapkan hari esok untuk Mana Oke. mana orang jago itu? Coba keluarkan si Juma itu. Wah, gaya kali kau. Oh. Gaya kali kau berdua. Sama yang jago kedua, mau nggak? Sama yang jago kedua. Mana? Keluarkan dulu dia. Udah tidur, udah malam. Kenapa belum tidur? Bang Aristo. Sakit hati ya? Sok pintar deh aku tengok itu. Saya izin Sok turun pintar dulu ya soal semua apa? ya. Ya? Kasih. Sok pintar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sok pintar? Ya, sok pintar dia. Sok pintar, sok jago, sok berkuasa. Soal apa? Monet singkat. Bun Rahman nih yang jago ketiga. Gas Bunda. Dulu Bang. Nah, kau hadapi dulu Bang Kores baru kau naik tingkat. Kalau udah lolos dari Bang Kores baru kau hadapi Gurunda. Kalau belum lolos jangan. Aku pakai mode ini. Aku pakai mode apa ya? Pakai mode psikiater. Kenapa sok pintarnya kenapa? Siapapun kalian itu, sok Ya. pintar kalian semua itu. Iya, sok pintar tentang apa? Tentang apa sok pintarnya? Pelan-pelan, sabar. Kalian Muslim. Iya. Kalian Muslim. Tapi membahas Alkitab. Membahas Alkitab. Terus? Jadi sesuka hati perut kalian. Kok bisa sesuka hati? Itu setiap kalian live itu. Memang ada larangan. Mana undang-undang larangannya? Mana undang-undang larangannya? Sama kalian. Ini ada dua poin sebenarnya kawan-kawan. Siapa? User ada 2 poin sebenarnya. Pertama yang kita bahas di sini adalah
penghujatan dan fitnah kepada Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggal baca. Orang kalau baca kan tahu. Iya enggak? Sana dulu. Gini nasihatnya gini, Bang Kores nasihatnya gini. Sana di komal-komal oten penghujat dulu, kau kasih tahu sana dulu. Suruh berhenti dulu semua itu. Sana. Kau turun dulu, kasih tahu sana. Kasih tahu sana itu semua penghujat itu. Ayo. Borunaga. Kasih tahu sana. Borunaga. Semua apa yang kau lakukan ini akan tercatat. Di mana? Apa? Kau. Tercatat di mana? Tuhan sendiri akan mencatat tingkah laku kalian ini. Oh iya. Amin. Amin. Nah. Serius, Sir. Amin, Sir. Nah, Aku aminin. Seperti inilah kerja-kerja kalian. Kenapa? Menafsirkan Alkitab. Sebelum kau banyak ngomong, Loh, kok ditafsir? sebelum kau banyak ngomong, dibaca. Protes dulu, turun kau. Omongannya nggak berilmu. Teman-teman Udah biarin aja, aku pengen ngobrol. Bentar, tadi dia bilang apa? Borunaga. Apa yang kamu lakukan semuanya tercatat di mana? Aplikasi Borunaga. Aku belum bikin loh aplikasi, sumpah. Tercatat di mana? Di kejadian. Kejadian berapa? Seperti ini tingkahmu ini akan dicatat semua. Iya, kenapa tingkahku? Kenapa? Nanti dicatat di mana? Seperti inilah tingkahmu kan? Iya, kenapa dengan tingkahku? Terus tercatat di mana nanti ini kan tadi kau bilang nanti ini tercatat. Iya, tercatat di mana? Di Wirawe. Bukan? Menurutmu tingkahmu ini udah benar? Oh iya dong. Udah. Agamamu apa? Menurutmu tingkahmu ini sudah benar juga? Agamamu agama apa? Agamaku, menurut Anda agamaku apa? Loh, saya bertanya. Loh, begitu saja kok marah. Loh, begitu saja kok apa tuh? Gengsi, padahal ku cuman bercanda. Apa lagi? Hah? Ngomong jangan belepotan atuh. Jawablah. Jawab apa yang mau dijawab, Baluap? Apa? Agamamu apa? Agama menurutmu apa? Kau naik di rumah apa? Agamamu Muslim. Ya, agamaku ya, Islam. terus kenapa? Agamaku Islam. Islam, Baluap. Hah? Ya Allah ya Robin. Islam Baluap. Untuk mentafsirkan Alkitab. Kan aku mantan dari sana, jadi aku tahu, Baluap. Kalau udah mantan kau, silahkan aja kau pergi. Pergi kemana? Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Asik. Pergi kemana? Dari buahnya lah kau tahu. Dari buah apa? Dari buah apel, buah anggur, buah jeruk, dari buah apa? Buah naga. Dari buah naga. Iya, karena aku naga. Wah. Dari buah apa? Apa lagi? Pak, jangan lupa bernapas. Pak, jangan lupa bernapas. Pak, jangan lupa bernapas. Woi. Udahlah bro, begini saja bro. Kalau memang mau diskusi, ayo diskusi. Kalau memang mau debat, ayo kita berdebat. Jangan lupa bernapas, Pak. Jangan lupa bernapas. Tolong pegang jantungmu, Pak. Tarik napas. Daripada hina-hinaan, hujat-hujatan, ayo sudah kita berdebat, ambil tema. Itu saja lebih baik. Orang kalian apa kok menghina-hina? Tapi dia lucu loh. Ini aku kasih tahu ya teman-teman, karena dia duluan ya. Teman-teman, Gurunda, mudah-mudahan Gurunda monitor dengerin. Ini orang tadi udah naik, udah ngomong sama Gurunda udah suruh turunin. Ini orang aneh. Dia tidak mau kita diskusi. Dia sok-sok ngajarin kita. Dia sok-sok mau ngancam-ngancam, jangan ini, jangan itu. Padahal tahu nggak teman-teman? Cerita dia ini mantan narapidana. Udah.
Kasusnya apa? Kasusnya apa guys? Apa kasusnya guys? Pencemaran? Bukan. Kasusnya itu kena dia menista agama. Wow, 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 wow. Makanya Pak, gak usah so ajarin kami, nanti Bapak yang kena lagi. Nah, apanya? Silakan. Apanya silahkan gitu. Kalian bisa kena bertakau. Bapak. Tapi Bapak bilang apa yang ku ini nanti tercatat. Bapak yang udah tercatat. Apa Bapak tercatat? Mantan narapidana. Kan udah tercatat Bapak. Lah, Jadi, aku tercatat di mana? Ayo. Nanti kau bisa kepleset, bertahu kau. Nanti kepleset. Hati-hati kau. Kepleset kemana Pak? Kepleset kemana? Kapasitasmu itu untuk membahas Alkitab nggak bisa. Lalu kalau kapasitasku membahas Alkitab tidak ada, kapasitasmu menjelekkan agama Islam ada gitu. Sampai akhirnya kamu kena gitu. Tak ada aku menjelekkan agama Islam. Ya karena kamu menista agama Islam, makanya kamu dilaporin dan kamu kena 3 tahun. Itu derita kau. Apa bilang? Ya kan? Islam kita. Ngomong aja pun kau belepotan. Udah kamu itu kalau udah aku masih mending mantan orten lah lu. Udah turun aja bising lu. Aja belepotan. Udah tua ngomong belepotan. Nih yang mau minta naik, minta naik. Yang kuning ini dari tadi kamu nanya kayak gitu, nggak penting kali pertanyaannya itu. Kamu kalau nanya kayak gitu ya Kerajaan Kuning, kamu pergi ke Ustadz. Jangan tanya di sini Kerajaan Kuning. Sibuk kali dari tadi typing. Esti. Oi. Ustadz Alif kemana? Ustadz Alif itu jaringannya dia kalau di dalam kamar jaringannya gak bagus. Dia kalau itu apa sih namanya? Bising. Gue turun dulu ya, gue ada perlu sama Ustadz Alif, gue mau ngedek. Oke, silakan. Sama-sama. Oke, selamat malam Jerry. Selamat pagi. Selamat pagi. Agama apa Jerry? Sama bekas agamanya ibu. Apa? Sama dengan move-nya ibu. Murtadin, ceceknya dia murtadin dari Kristen, dari Islam jadi Kristen begitu. Coba kita tes dulu. Menjelang apa ya? Pak Jerry ini murtadin. Kristen. Kemana kalian? Iya tadi murtadin bukan? Enggak. Enggak. Mualaf. Bukan. Yaudah. Mualaf. Agamanya Kristen atau apa sih? Kristen itu. Oke. Makanya ngomongnya satu-satu jadinya. Oke, selamat malam Eudora. Selamat malam Eudora. Sekali lagi ya. Agama apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Turun aja deh. Udah turun. Buat ditanya nih. Desi, selamat malam. Selamat malam. Malam. Agama apa? Islam. Oke, Bang Jerry, apa yang mau ditanya? Saya menyampaikan aja ke ibu host ini kayaknya kurang kooperatif dalam diskusi. Kamu Kristen. Terus?
saya dari di bawah sebenarnya saya sih nggak mau naik, cuman saya pengen ngomong aja sama ibu karena kalau typing kan kelamaan. Makanya saya Mau ngomong apa, Pak? menyampaikan masukan aja ke ibu. Ini nggak bertengkar. Ya apa itu masukannya, Pak? Ya, Nanti dikeluarin lagi. Ibu kayaknya orangnya kurang kooperatif dalam berdiskusi. Kurang kooperatifnya gimana, Pak? Keluarin lagi. Nggak apa-apa, keluarin Biar dulu Bunda Rahma. Kooperatifnya gimana? Kurang kooperatif gimana, Pak Jerry? Ibu terlalu banyak bacot. Lah, perasaan aku banyak diem kok aku banyak bacot. Kalau udah terjadi berarti kuping Bapak budek. Kalau udah terjadi diskusi, saya itu diem, Pak, kagak ada ngomong. Astagfirullahaladzim, Pak. Berarti kuping Bapak peka, gak bisa menandai mana hostnya, mana ini. Kalau sudah terjadi diskusi, Pak, hostnya gak ada ngomong apa-apa, Pak. Cuman diem, Pak. Aduh, Pak Jerry. Kasihan betul ini. Aduh, Pak Jerry, tolong dong. Kalau masih menuhankan anak orang itu jangan peka kupingnya, Pak. Kalau terjadi diskusi, Pak, hostnya nggak pernah ngomong, nggak. Dia diam aja loh, Pak. Hostnya itu makan tidur itu, Pak. Aduh, Pak Jerry. Lihat ibu ini. Ini sebenarnya bisa menghibur hati sendiri ini. Ngibur hati sendiri. Astagfirullahaladzim. Coba baca ini, Pak, typing di bawah. Teman-teman mau nanya biar Bapak ini. Nih teman-teman ini di bawah masih ada 1000 orang. Teman-teman di bawah coba tanya dulu ya. Teman-teman kalau udah terjadi diskusi, host ngomong apa diam? Silakan yang teman-teman bawah. Kalau sudah terjadi diskusi, host ngomong apa diam? Biar si Jerry ini tahu nih. Tuh pada typing diam. Diam. Aduh, Pak Jerry. Astagfirullahaladzim, kapan aku ngomong, Pak? Yaudahlah, Pak, aku mau nanya. Bapak masih menuhankan anak orang? Nuhankan siapa? Anak orang. Anak orang siapa? Yesus siapa? Anak orang. Yesus siapa? Bukan anak orang. Oh, Yesus bukan anak orang. Terus anak siapa dia, Pak? Anak Maria, Pak. Anak Maria. Anak orang siapa? Yesus bukan anak orang ya, Pak? Kamu pernah lihat Allah nggak? Enggak pernah, Pak. Kalau nggak pernah lihat orang yang nggak pernah kamu lihat, kamu percaya itu lebih bego lagi kamu. Kan tadi dia ngajarin saya katanya host nggak kooperatif. Ternyata Bapak ditanya gitu emosi. Jangan emosi tuh, Pak. Dia sudah pernah. Bunda. Dia sudah. Iya. Iya, bagus. Kamu on. Lanjut, Bu. Ya kenapa? Jawab dulu. Kau sudah lihat Yesus? Hah? Halo? Ya bagaimana Ibu? Agak kecil sedikit suaranya. Apa kasih gedein sedikit suaranya? Nggak kedengaran, Bu. Coba tanya Bu host. Astagfirullahaladzim. Kata Bunda Rama, apakah Pak Jerry sudah pernah melihat Yesus? Ya Allah, suara Bunda Rama kuat loh. Apakah Pak Jerry sudah pernah melihat Yesus? Ibu ini paling pintar berbohong ini, Ibu ini. Ibu host ini paling pintar berbohong. Dia bertanya, ya Allah, ya Robbi, ya Rasulillahi. Pak Jerry, Bunda Rahma bertanya, apakah Pak Jerry sudah pernah melihat Yesus? Pertanyaannya akan dijawab. Saya mau tanya dari sisi yang mana kamu tanya? Disebut Bunda Maria. Ya Allah, la ilaha illallah. Gurunda masih monitor. Ada pasien di Gurunda. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Manusia itu dari sisi mana? Apa, Pak? Biar dia diterapi, nanti saya yang suntik mati. Ngerinya ini bunda-bunda ibu-ibu. Jangan betul semua. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Kasih resepnya Gurunda, nanti saya suntik mati dia kalau macam-macam. Ngerinya Kalau tidak macam-macam tidak, saya kasih obat untuk sehat. Tapi kalau saya kasih suntik mati dosis tinggi. Siapa ini? Jangan menghujat ya. Kan kamu bilang kau sudah lihat Tuhanmu. Yesus saja kau tidak lihat Di mana kau lihat Yesus itu? Saya bertanya, kapan saya menjawab? Kau dengar dulu, kau asal banting aja kau. Kau dengar dulu. Saya bertanya, saya mau jawab. Dia dari sisi yang mana, manusia atau mata iman? Allah. Mau lagi kemanusiaan, ketuhanan.
Mana di Bibelmu Yesus Bicara 100% itu Tuhan, berdasarkan 100% pandangan manusia, pikiranmu nggak ada. saja, Ibu. Pandanganmu saja, Nggak ada. logikamu saja yang main. Secara manusia, Imanmu tidak secara ada. manusia kau sudah lihat Yesus? Oke, secara manusia kau sudah lihat Yesus? Belum pernah. Secara roh, secara manusia kau sudah Manusia lihat ya, Yesus? belum pernah. Ah, kan? Secara manusia aja kau nggak lihat, apalagi secara roh, brother. Kau nggak lihat toh, secara Ibu manusia aja kau nggak bisa lihat. Beda pandangannya Ibu sama pandangannya saya. Jangan samakan. Ya Jangan nggak samakan masalah. pandangannya Ibu dengan pandangan saya. Kau Di dalam pakai Bibelmu, logika. di dalam Bibelmu, siapa yang melihat Tuhan akan koit, mati. Masa dari mana itu, kasihan. Aduh. Kau ini cara pelayananmu kurang bagus. Di Bibelmu itu baca kowe. Di Kata mana? Paulus Bota itu, siapa yang tidak ada yang bisa melihat Tuhan, Tuhan tidak terhampiri oleh maut. Jadi kau buku yang mati, yang kau lihat itu yang diberitakan di gambar-gambar itu foto Kau ini Yesus alamu bukan saja kau Tuhan. tidak lihat. Kau mau intervensi orang lain, agama lain. Kau paling bego betul kau, Ibu. Tapi kau lihat Tuhanmu kah? Kau lihat Tuhanmu kah? Kasihan nanti Bagaimana selamat Tuhanmu? itu Yang mana semua Tuhanmu? itu Yang kau lihat anak-anakmu kah? itu. Kau lihat kah? Woi, Kau dengar lihat dulu. kah Tuhanmu? Anak-anakmu itu sesat semua. Enggak, kau itu. lihat Kau Tuhanmu modal kah? begini. Ibu Kau lihat modal cara Tuhanmu kah? begini mendidiknya ini. Kau Aduh, lihat kasihan enggak, sedih kau lihat sekali. Tuhanmu. Kau lihat Tuhanmu. Kau bisa lihat Tuhanmu. Kenapa Aku ada tanya orang kau, seperti kau ini, Ibu ya? Kau bisa lihat Tuhanmu Sedihnya kah? saya lihat kau ini. Kau lihat Tuhanmu kah? Bagaimana Tuhanmu? Ayo, gimana tuh? Sedih sekali saya lihat kau, kasihan. Anak-anakmu kau wajar apa itu nanti? Kedagingan, ketulangan. Kedagingan, ketulangan, kerohan. Apa kau sudah lihat itu Tuhanmu? Sudah lihat. Kasihan sekali saya lihat kau ini, Bu. Bagaimana caranya kau didik anak-anakmu lagi? Yang kedagingan kok, kedagingan, saya didik secara Islam, nggak mungkin saja dia menyembah anak orang. Kau bisa didik anak-anakmu tidak? Kamu coba, Bang Jerry, coba kau berpikir Tuhanmu tuh, masa di dalam kandungan, kalau Maria ke kamar mandi mau beol, Tuhanmu ikut di bawah. Wih, kenapa Tuhan gitu? Maria goreng ikan. Yesus di dalam perut Maria itu Tuhanmu loh. Bilang kau pakai pikiran egomu. Kau pakai pikiran manusiamu, Ibu. Dia tuh dibatasi dalam Jangan kandungan. kau pakai pikiran manusiamu. Kalau pandang iman, kalau dengar dulu. Yesus kalau kan anak pandangan manusia. Iman, kau berbicara tentang iman. Yesus anak manusia. Kau Kira kalau mau Tuhanmu bertanya itu anak Maria. Anak Maria nanti Tuhanmu kau toh. tahu dulu baru kau tahu. Bagaimana? Mau nanya Pak Jerry tadi mengatakan ke Bunda Rama, anakmu kau ajarin apa? Bunda Rama bentar, tapi kalau boleh tahu emang Pak Jerry ngajarin anaknya seperti apa? Yang baik lah, nggak seperti. Yang baiknya gimana? Emangnya anak Pak Jerry dari pagi itu bisa bangun pagi-pagi terus berdoa kepada Tuhan, pernah nggak? Bagaimana? Anak Pak Jerry bangun pagi-pagi jam 5 berdoa kepada Tuhan, pernah nggak? Oh, itu kami punya rutinitas, Ibu. Pagi-pagi jam 5. Kami punya rutinitas. Pagi itu bangun, sebelum turun kaki injak tanah ini kami sudah berdoa dulu, baru turun melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan kita. Oke. Pantasan aja kamu menyangkal itu. Oke. Bapak berarti Pak Jerry ngajarin anak Pak Jerry hari Minggu ke gereja? Nah, iyalah, itu wajib. Oke, itu emang perintah siapa Pak? Nggak ke gereja itu, ajaran ke gereja perintah siapa Pak? Kenapa? Ajaran ke gereja perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Jerry. Iya, perintah siapa? Ajaran ke gereja pintar siapa? Ajaran ke gereja itu ajaran siapa? Perintah siapa? Bukannya kau kan bekas Kristen, kau jawab. Aku nanya, Bapak, ajaran ke gereja itu perintah siapa? Perintah siapa? Kau jawab sudah, kau kan pernah Kristen. Astagfirullahaladzim, Pak. Sekali lagi aku bertanya, kalau nggak saya turunkan. Bapak diajarkan ke gereja, anak Bapak ajarkan ke gereja, itu perintah siapa? Nggak ada gunanya saya dalam rumah ini sebenarnya, saya cuma mau kasih anak. Ya udah turunlah kau kalau nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, nggak ada untungnya juga kok. Ya udah turun kau, baluap, turunlah kau. Baluap, turunlah kau.
Udahlah turunlah kau balu. Udah kabur dia. Oke, selamat sebentar Bunda. Selamat malam Fitra Nabila. Iya, malam Bunda. Ini Bunda. Kalau boleh tahu agama sebentar dulu. Kalau boleh tahu agama apa? Agama Islam mualaf. Oh. Oh, apa yang mau disampaikan?